Di dalam kamras kera air, komandan pertama menghela nafas lega ketika melihat Sun Xiaojin dan Ye Chen kembali dengan selamat, dan bertanya, apakah kita kehilangan sesuatu? Kong Xiaohui berkata dengan wajah suram, Sun Xinqi, Kong Xiaoxia, dan Kong Xiaolian mati. Kong Xiaolian adalah kekasihnya, yang menjadi alasan mengapa dia melompat keluar dari barisan. Komandan menghela napas, kematian ditakdirkan dalam perang. Saat ini, aliansi sedang menghitung tentara yang mati rupanya, 43 dari kita telah mati total dari ras kera air. Anda hanya kehilangan 3, yang sudah agak mengejutkan. Kong Xiaohui memandang Ye Chen. Jika bukan karena dia akan terbunuh juga, dan banyak dari sisa kera air muda akan mati juga. Setelah setengah jam, jumlah kematian yang diderita telah selesai 8.545 tentara, yang sudah sekitar 30% dari mereka. Di antara mereka, ada 300 peringkat 9 binatang laut, 20 peringkat 10 binatang laut, dan 40 Sea of Souls Realm Warrior. Begitu brutal. Satu pertempuran menghabiskan kita sebanyak ini peringkat 9 dan 10 binatang laut, serta Sea of Tanda tanya. Souls Realm Warrior. Jika bekerja sama dengan mereka semua, mereka akan mampu mengambil selusin atau bahkan 20 peringkat lembaga bela diri. Namun, angka ini bukan apa-apa untuk aliansi Laut Selatan dangkal. Karena dengan semua pihak dari aliansi yang digabungkan bersama, ada lebih dari 30.000 tentara, termasuk mereka yang berasal dari 5 institusi bela diri peringkat 5. Laut Selatan dangkal adalah sekitar sepertiga dari seluruh benua roh sejati, jadi kekuatannya tidak perlu dikatakan. Membiarkan nafas, Ye Chen melihat kera air di dalam kamp. Dia bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan sampai perang usai. Tentu saja, dia tidak akan bisa melihat hasil perang, karena setidaknya akan berlangsung selama 3-5 tahun, bahkan mungkin 1 atau 2 dekade jika itu menjadi rumit. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama. Setelah setiap aspek kemampuannya menjadi stabil dan dia tidak bisa lagi membuat kemajuan dalam waktu singkat, sudah waktunya baginya untuk kembali ke daratan. Skala perang pertama sangat besar oleh karena itu, jumlah kematian sangat tinggi juga. Pada periode waktu berikutnya, skala perang semakin kecil, tampak lebih seperti permainan anak-anak dibandingkan sebelumnya. Kedua pihak akan mengirim kelompok-kelompok kecil untuk menyergap satu sama lain. Mereka biasanya tidak membuat dampak besar, tetapi itu bertahan lama. Musuh 60 detik. Ye Chen mengukir 6 yuan karakter di papan kayu di dalam kamp. Yuan ketujuh hanya mendapat 2 pukulan dengan mereka semua bersama-sama, ada 62 pukulan total. Itu berarti dia telah membunuh 62 musuh sejauh ini. Itu tradisi ras kera air, dan juga bukti kerja keras. Memutar kepalanya untuk melihat papan kayu Sun Xiaojin, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sun Xiaojin memang penggemar pertempuran nomornya lebih dari 2 kali lipat. Dalam waktu 2 bulan yang singkat, dia sudah membunuh lebih dari 140 orang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang dia bunuh selama Perang Besar Pertama. Penyergapan. Penyergapan. Suara yang tak tertahankan berlama-lama di sekitar area karena semua kera air bergegas keluar. Tubuh mereka memiliki getaran pembunuhan yang kuat dan ki jahat di sekitar mereka, dengan mata mereka berubah menjadi merah darah. Ye Chen tidak terlalu gugup. Semak-semak seperti ini sudah sering terjadi. Sang komandan juga telah memimpin mereka untuk menyergap pihak laut dalam 2 kali. Karena ada banyak tentara aliansi, mereka semua tersebar di sekitar daerah itu. Kadang-kadang, kam-kam lain tidak punya waktu untuk mendukung mereka ketika tanah perkemahan ini diserang. Pada saat mereka tiba di sini, musuh sudah pergi. Karena itu, ketika mereka disergap, mereka harus bertarung langsung, berjuang untuk mendapatkan lebih banyak waktu agar cadangan tiba. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak memerlukan cadangan sama sekali, tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan dan musuh terlalu kuat, hasilnya akan mengerikan, karena musuh akan membawa banyak tentara dengan mereka memilih untuk menyergap mereka. Selain itu, mereka akan memiliki pion yang kuat untuk mendukung mereka. Kali ini, itu adalah gurita-gurita yang menyerang mereka. Tubuh mereka seukuran gunung, 8 tentakel yang mengejutkan panjang menjangkau dari masing-masing. Apa yang paling mengerikan adalah bahwa sekali tentakel binatang gurita telah ditebang, mereka dapat tumbuh kembali dengan segera, yang mirip dengan efek Ye Chen Seni indah. Ledakan. Bukan tentakel pengisap darah yang menyerang lebih dulu sebenarnya Sun Xiaojin dalam mode bertarung, yang tingginya 3000 meter sekarang. Saat dia melempar serangan tinju, semua kekuatan alam telah berkumpul di sekelilingnya. Salah satu binatang gurita tidak melarikan diri pada waktunya dan hancur berkeping-keping, tidak menyisakan kesempatan untuk melawan sama sekali.
Sisa dari binatang gurita itu sangat marah. Kekuatan binatang merah berdarah dikelilingi tubuh mereka sementara tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Ye Chen. Kamu mencari kematian. Makhluk gurita itu sangat rumit, dan ada lebih banyak dari mereka daripada makhluk ras kera air yang berkemah di sini. Ada 7 dan 8 lahan perkemahan di dekatnya, dengan semua tentara menambahkan bersama untuk membuatnya mendekati 1.500, yang sedikit lebih banyak daripada jumlah gurita yang mengidam darah. Karena itu, setelah melihat serangan yang masuk, mereka semua bertarung sekaligus. Mengusir. Ye Chen melambaikan satu pedang menyerang, pedangnya ki menebang sejumlah besar tentakel gurita. Dan untuk mengejutkan binatang-binatang ini, anggota tubuh mereka tidak dapat tumbuh lagi entah bagaimana, tampak seperti ada sesuatu di sana untuk membakar kekuatan penyembuhan mereka. Semakin aku membunuh, semakin kuat niat membunuhku tumbuh. Di medan perang, Ye Chen hanya menggunakan niat membunuh pedangnya, jarang menggunakan kehancuran dan niat pedangnya yang abadi. Menghadapi binatang laut dengan darah dan ki yang kaya, niat membunuh pedang sama kuatnya dengan dua lainnya, jika tidak sedikit lebih kuat. Plus, setelah lama membunuh, dia bisa merasakan niat membunuhnya berubah sedikit, sehingga bahkan makhluk gurita dengan kemampuan pemulihan yang kuat tidak bisa menghindarinya. Mengusir. Ki pedang lain ditembakkan, menghasilkan 2 makhluk gurita yang dipenggal. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 15 menit, binatang-binatang itu meninggalkan lusinan mayat dan melarikan diri, yang memberi kesempatan kepada partai pendukung yang datang untuk menangkap mereka. Sudah 8 bulan dan dengan 2 bulan di awal, perang ini telah berlangsung selama sekitar 10 bulan secara total. Para prajurit yang tewas dari kedua pihak menambahkan bersama-sama telah melebihi 50.000 dari mereka. Sepertinya jumlah yang relatif rendah, tetapi hanya ada 3 pertempuran skala besar yang pertama terjadi pada hari pertama, yang kedua adalah 4 bulan yang lalu, dan yang terakhir adalah 3 hari yang lalu. Sisa waktu hanya menguji putaran setelah setiap putaran, hanya ada ratusan tentara yang terluka dan terbunuh. Pada hari-hari yang beruntung, hanya puluhan kematian yang terjadi, dan ada 1 minggu tanpa pertempuran. Karena itu, 50.000 pembunuhan kebanyakan berasal dari 3 pertempuran besar. Di dalam kam lomba Water AP ada 32 karakter Yuan di papan kayu Ye Chen, yang mewakili fakta bahwa ia telah membunuh 320 musuh. Sun Xiaojiao telah membunuh 550 musuh, jadi tidak sulit untuk mengatakan bahwa kesenjangan antara Ye Chen dan Sun Xiaojin menurun. Pada awalnya, Sun Xiaojin telah membunuh lebih dari 2 kali dari apa yang dibunuh Ye Chen tetapi sekarang, itu tidak lagi sama. Di dalam tenda kedap suara Ye Chen, dia duduk di tanah dikultivasi dengan mata tertutup. Ada getaran pembunuhan yang kaya di sekitar tubuhnya tidak terlihat dan tidak berbentuk, tanpa bayangan atau tanda. Tapi, siapapun akan menggigil menatapnya bahkan secara singkat. Itu adalah ki yang mengerikan yang tampaknya memiliki kekuatan untuk menyerang ke dalam otak manusia dan menebas jiwa, memetik kehidupan yang ada pada manusia. Tiba-tiba, ki pembunuhan bergetar sedikit dan mengalir masuk dari pusat kepala Ye Chen. Di dalam jiwanya, semua ki pembunuhan bergegas masuk, perlahan tapi dengan kuat mendarat ke roh pedang kuno yang baru terbentuk. Ki pembunuhan terus mengukir pedang, sepertinya membuat beberapa perubahan. Tidak hanya tubuhnya mulai mengembangkan kilau merah, tetapi niat pedang juga berubah dari berwarna perak menjadi merah terang. Itu adalah warna pembantaian dan kekejaman. Segera, kolam jiwa di dekatnya memiliki gelombang getaran lain, seperti longsword kuno yang baru dibuat. Embaugo Sword Embryo, 2 pedang jiwa embrio. Ye Chen membuka matanya, menyebabkan 2 sinar cahaya untuk menembak keluar. Awalnya, embrio jiwa pedang Ye Chen adalah embrio biasa. Tidak seperti seniman pedang lainnya, ia memiliki 3 maksud pedang yang besar abadi, kehancuran, dan pembantaian. Maksud pedang ini tersembunyi di laut jiwa, dan dia bisa menanamkan pada niat pedangnya dengan pikiran. Namun, maksud pedang yang bervariasi seperti itu di laut jiwa membuat roh pedangnya sangat sulit untuk ditingkatkan. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi dia dari berhasil berkultivasi jiwa pedang dan meningkatkan pedangnya Dao. Namun, pada saat ini, niat pedang pembantaian tersembunyi di dalam laut jiwanya telah benar-benar bermerek sendiri pada embrio pedang jiwa. Ketika Ye Chen mendesak embrio pedang pembantaian jiwa, apa yang keluar adalah niat penyembelihan murni. Niat pedang abadi dan penghancuran tidak bisa lagi campur tangan. Tentu saja, karena niat pedang yang murni disembelih, kekuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu telah menjadi niat pedang utama Ye Chen dalam satu lompatan. Adapun 2 arwah pedang lainnya, itu bukan seolah-olah mereka tidak bisa digunakan untuk saat ini. Ini karena satu lagi embrio pedang jiwa muncul di lautan jiwanya.
Embrio ini adalah yang biasa seperti sebelumnya, dan niat pedang yang dihasilkannya akan biasa saja. Dengan demikian, itu bisa dicap dengan kehancuran atau niat pedang abadi kapan saja dia mau. Hanya niat pedang pembantaian yang begitu kuat bagaimana dengan ketika aku merek kehancuran niat pedang pada embrio pedang jiwa. Dan Immortal Sword Intent, yang merupakan yang terbaik di antara ketiganya. Alasan kenapa aku memiliki niat pedang yang kuat adalah semua karena atribut abadi. Dengan kehadirannya, pondasiku sangat kuat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi setelah aku mencapainya pada embrio pedang jiwa. Ye Chen tidak pernah bisa melupakan betapa kuatnya niat pedang abadi itu. Itu bisa membiarkan dia secara prematur memadatkan embrio pedang-pedang, memungkinkan dia untuk dengan mudah menahan serangan yang berisi niat penyembelihan ganda pedang raja serta niat pedang penghancuran Iron Sword King. Tanpa niat pedang abadi, hidupnya akan benar-benar berbeda. Dia akan mengikuti jalan yang benar-benar berbeda. Meskipun, itu benar-benar aneh bahwa jiwaku benar-benar dapat mendukung dua embrio pedang-pedang. Salah satunya adalah pembantaian jiwa pedang embrio, dan yang lainnya adalah yang biasa. Jika tidak terjadi kecelakaan, embrio biasa lain akan muncul sekali aku merek kehancuran niat pedang pada embrio biasa. Tidak mengherankan bahwa tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang menggunakan atribut pedang yang berbeda. Dua niat pedang akan mengembun dua embrio pedang jiwa, yang akan sangat sulit untuk ditopang oleh jiwa seseorang. Seperti untuk saya tampaknya menjadi sebuah pengecualian. Pengecualian atau tidak, Ye Chen benar-benar yakin bahwa jalan yang dia injak dengan mengikuti kehendaknya sendiri adalah 100% benar. Di jalan ini, dia adalah raja. Setelah 10 bulan bertarung, aku seharusnya bisa kembali. Aku akan membawa kembali Sun Xiaojin dan kera air muda lainnya. Untuk masalah setelah itu tidak ada hubungannya denganku. Berpikir sampai titik ini, Ye Chen berjalan keluar dari tendanya. Suatu hari kemudian, Ye Chen, Sun Xiaojin, dan kera air muda lainnya kembali ke gua air api melalui gerbang konveyor. Anda meninggalkan. Di dalam aula istana, Sun Tai cukup tercengang ketika mendengar berita ini. Ye Chen samar-samar mengangguk, sudah hampir 15 bulan sejak aku meninggalkan benua itu. Aku harus kembali. Menambahkan dalam 2 bulan kultivasi di Thunder City, serta waktu perjalanan, sudah lebih dari 17 bulan sejak The Gathering. 18 bulan berarti 1,5 tahun, yang berarti bahwa acara The Gathering berikutnya akan dimulai setengah tahun lagi. Kali ini, dia akan menjadi tuan rumah. Kalau begitu, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Selain itu, jika kamu mendapat masalah, klan air apiku selalu bisa membantumu. Sun Tai menginstruksikan. Banyak terima kasih atas perhatian senior Sun, Ye Chen pasti akan berhati-hati. Untuk teman-temanku, aku akan merepotkan klan Water Ape. Pada titik ini, Sun Xiaojin berkata, benua semangat sejati aku akan datang mengunjungi tempat itu. Aku harap kamu akan siap untuk bertarung pada saat aku melihatmu lagi. Tentu saja. Lalu, Ye Chen akan pergi. Meninggalkan gua, Ye Chen tiba di atas laut tanpa batas. Dia mengeluarkan boneka terbangnya dan melompat ke atasnya, duduk bersila. Kecepatan boneka terbang itu 10 kali lebih tinggi dari suara karena itu tidak disukai merah ke cakrawala dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, di South Rudra Region, Sky Cloud Sect. The Clear Wind Mountain di sekte itu sama seperti biasanya. Murid-murid yang seharusnya melakukan misi sedang mempersiapkan, sementara mereka yang harus kultivasi rajin berkultivasi. Semuanya rapi dan teratur. Di jalan menanjak, ada banyak murid bergerak maju mundur. Sejak Elder Agung Ye Chen mengklaim tempat nomor 1 dalam daftar naga tersembunyi, nasib Sky Cloud Sekte saya semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, 9 orang tua tertinggi telah ditambahkan. Termasuk mantan pemimpin sekte yang juga ditunjuk sebagai Elder Agung, serta 3 orang tua asli, kami memiliki total 12 tetua agung, bahkan lebih dari Emerald Martial School. Itu benar, Emerald Martial School juga telah menambahkan 3 sesepuh senior baru, yang tidak bisa dibandingkan dengan kita. Akademi Bela Diri Salju Utara, bagaimanapun, agak merepotkan. Mereka telah menambahkan 4 dari mereka. My Sky Cloud Sekte telah naik ke peringkat 7 sekte hanya setahun yang lalu. Aku ingin tahu kapan itu akan menjadi sekte peringkat 6. Bagaimanapun, para elder tertinggi akan meningkat seiring waktu, yang tanpa sadar akan menyebabkan beberapa non-keseragaman. Begitu kita menjadi sekte peringkat 6, para tetua tertinggi akan berubah menjadi sesepuh sekte batin. Itu terlalu sulit sebuah sekte peringkat 6 harus memiliki ahli astral mencapai yang cukup. Sky Cloud Sekte masih cukup kurang. Bahkan lebih penting lagi,
sekte peringkat 6 harus memiliki dukungan dari ahli alam lautan jiwa. Tidak ada tergesa-gesa. Elder Agung Ye Chen saat ini berusia 24 tahun. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan berubah menjadi ahli alam laut jiwa. Pada saat itu, sekte ini juga akan memiliki sejumlah ahli astral reaching yang cukup. Dengan demikian, kita secara alami akan naik ke peringkat 6 dan menjadi sekte ke-7 wilayah Rudra Selatan untuk menjadi sekte peringkat 6. Sebagai murid dari Sky Cloud Sekte, semua orang memiliki harga diri mereka sendiri. The Sky Cloud Sect saat ini terlalu kuat. Ada 12 elder tertinggi, 200 orang tua dalam, dan 500 orang tua luar, yang sedikit lebih rendah dari jumlah murid inti. Murid-murid batin mendekati 2.000, dan murid-murid luar lebih dari 10.000. Itu 2 kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan sumber dari semua ini tidak lain adalah Ye Chen. Tanpa Ye Chen, Sky Cloud Sekte tidak akan memiliki akumulasi nasib seperti itu. Tanpa Ye Chen, tidak mungkin banyak orang baru bergabung. Tanpa Ye Chen, para murid sekte tidak akan berjuang seperti yang mereka lakukan saat ini. Setelah semua, setiap orang dari Windy Nation dan South Rudra Nation bercita-cita mengejar Ye Chen. Ye Chen, sendiri, membiarkan sekte itu untuk melepaskan tubuh fana dan dilahirkan kembali. Jika pendiri sekte itu dibangkitkan, dia akan ketakutan setengah mati karena transformasi itu adalah perubahan yang sangat intens. Di cakrawala, bayangan hitam dengan cepat masuk. Suatu saat, itu di ujung langit saat berikutnya, para murid di atas dan di bawah gunung sudah bisa melihat bayangan tubuh nyata. Ini adalah binatang iblis yang sangat besar, dan aura yang dilepaskannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan para elder tertinggi. Kecepatannya, khususnya, jauh melampaui kecepatan suara. Untuk berapa kali melampaui kecepatan suara, mereka tidak dapat memperkirakannya sama sekali. Itu terlalu keterlaluan. Binatang setan macam apa ini? Jangan bilang di sini untuk menyerang sekte itu. Beritahu gunung, cepat. Binatang ini setidaknya di puncak kelas 8, setara dengan ahli astral reaching puncak. Mendengar kata-kata ini, wajah para murid memucat. Tidak, ada seseorang di dalamnya. Seorang pria muda dengan jubah biru, mengenakan longsword. Mengapa dia tampak sangat mirip dengan Elder Ye Chen? Sama di sini. Meskipun mayoritas murid sekte itu tidak melihat Ye Chen secara pribadi, tidak ada yang menghentikan mereka melihat potretnya. Dengan ketenaran Ye Chen, jika seseorang ingin melihat fotonya, itu tidak sulit sama sekali. Salah satunya tergantung tepat di aula sekte, yang didirikan beberapa tahun yang lalu. The Sekte Hall memiliki potret generasi sekte pemimpin berturut-turut. Ye Chen adalah satu-satunya orang yang memiliki potret di aula sekte tanpa menjadi pemimpin sekte. Itu Maha Elder Ye Chen. Lihatlah lengan bajunya itu memiliki tanda awan dari Sky Cloud Sect kami. Menambahkan penampilannya, siapa lagi yang bisa jika bukan Elder Ye Chen? Pemimpin tertinggi Ye Chen kembali. Semua orang yang menyaksikan adegan ini menjadi liar dan mempertaruhkan hidup mereka untuk bergegas ke puncak gunung sesegera mungkin. Dreamy Cloud Peak. Cloud Dreamer dan Thunder Freer berjalan berdampingan. Di samping mereka juga Supreme Elder Luo Hangli. Sword pedang yang kuat Ki. Ini pertama kalinya aku melihat Ki yang kuat, tampaknya bahkan lebih kuat daripada ahli alam laut jiwa biasa. Cloud Dreamer menarik napas dalam-dalam. Siapa itu? Thunder Freer berbicara dengan ekspresi muram. Kecepatan raksasa iblis itu terlalu cepat. Dalam beberapa saat, sudah di atas puncak gunung. Kemudian, binatang itu tiba-tiba menghilang, dan sosok biru mendarat di tanah. Itu bukan binatang iblis. Jangan bilang itu boneka. Luo Hangli tercengang. Seekor binatang iblis sejati tidak dapat ditempatkan ke dalam cincin penyimpanan, yang hanya bisa menyimpan benda mati. Senior Cloud Dreamer, Thunder Freer, Sect Leader Ye Chen kembali. Sosok biru tiba-tiba muncul di depan tiga seperti hantu. Itu Ye Chen. Cloud Dreamer membuka lebar matanya. Haha, Ye Chen, kamu kembali. Thunder Freer pertama menatap kosong, lalu segera tertawa terbahak-bahak. Elder Agung Ye Chen kembali. Aku baru saja melihatnya. Omong kosong. Dia belum kembali selama bertahun-tahun. Apakah aku akan berbohong padamu? Mari kita lihat, cepat. Seluruh Sky Cloud Sekte segera berubah hidup. Pemandangannya jauh lebih menakutkan dibandingkan malam sebelum perang besar. Dari satu telinga ke telinga lainnya, semua orang di sekte itu diketahui tentang kembalinya Ye Chen dalam beberapa saat. Aula Istana Sky Cloud Sekte. Luo Hanshan tanpa sadar berteriak, apa? Ye Chen kembali. Saat berikutnya, dia mengabaikan para tetua di dalam aula istana dan bergegas menuju Dreamy Cloud Peak.
Dia tahu bahwa itu adalah tempat pertama yang akan dikunjungi Ye Chen saat dia kembali. Ye Chen kembali. Zhang Haoran dan Wu Zongming dengan kosong saling bertukar pandang sebelum buru-buru meninggalkan tempat mereka juga. Ye Chen ini benar-benar dia. Luo Hanshan melihat Ye Chen begitu dia tiba. Yang terakhir masih mengenakan jubah biru yang khas, dan memiliki penampilan yang bersih dan elegan. Satu-satunya hal yang berubah adalah temperamennya. Meskipun yang terakhir sengaja melindungi auranya, pedang inkorporeal Qi masih menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Bukan hanya dia, bahkan Cloud Dreamer, Thunder Freer, dan Luo Hangli sepertinya agak pendiam berdiri di samping Ye Chen. Ini tidak ada hubungannya dengan status atau persahabatan, itu adalah perasaan yang mereka miliki setelah berhadapan muka dengannya pertama setelah beberapa tahun. Ye Chen tersenyum, selamat telah menjadi pemimpin sekte. Luo Hanshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya lebih suka memiliki orang lain mengambil posisi sekte leader, tapi bakat saya hanya begitu banyak. Saya mungkin mencapai puncak astral mencapai dunia dalam hidup ini, tetapi lautan jiwa adalah di luar jangkauan saya. Bahkan sebagian besar bakat puncak benua membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai alam lautan jiwa, jadi bagaimana saya bisa melakukannya dalam 20-30 tahun? Untuk menjadi pemimpin sekte atau bukan, Luo Hanshan telah merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama. Tidak semua orang bisa memiliki kemajuan cepat seperti Ye Chen, bahkan jika seseorang berusaha sekuat tenaga. Saat ini, dia cukup puas dengan prestasinya. Ye Chen berkata, jadilah pemimpin sekte yang baik, siapa tahu, Anda mungkin memiliki kesempatan di masa depan. Pangkalan kultivasi Luo Hanshan saat ini berada di wilayah Astral Reaching awal. Para ahli Astral Reaching memiliki jangka waktu 200 tahun, jadi dia masih memiliki banyak tahun lagi. Siapa yang berani mengatakan dengan 100% kepastian bahwa dia akan terjebak di astral mencapai dunia sepanjang hidupnya? Tentu saja, kemungkinannya memasuki dunia lautan jiwa masih sangat tipis, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kalau begitu, aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Dalam beberapa saat, Zhu Mei, Zhang Haoran, dan Wu Zongming juga tiba. Zhu Mei dan Zhang Haoran sudah memasuki alam jangkauan astral. Yang pertama memiliki basis kultivasi dari mid astral mencapai realm, sementara yang terakhir berada di puncak astral real reaching realm. Adapun Wu Zongming, dia masih berada di puncak dunia kelas Ping Yuan. Zhu Mei dan Zhang Haoran samar-samar mengangguk ke arah tiga tetua tertinggi. Identitas mereka serupa, dan pertukaran anggukan adalah ucapan yang pantas. Wu Zongming, bagaimanapun, harus menyambut mereka dengan gelar yang tepat. Tatapan ketiga akhirnya mendarat di Ye Chen. Aura ini tidak tampak seperti alam laut jiwa, namun tampaknya lebih kuat dari alam laut jiwa. Basis kultivasi Zhu Mei bahkan lebih tinggi dari Luo Hanshan, dan setara dengan Cloud Dreamer dan Thunder Freer. Dengan mengandalkan penglihatannya yang luar biasa, dia bisa segera merasakan kekhasan di sekitar Ye Chen. Tahun lalu, ia memiliki keberuntungan untuk menemukan ahli alam Sea of Soul. Namun, aura yang terakhir tidak sekuat Ye Chen, hanya riak Zhen Yuan-nya yang tampak lebih kuat. Lama tidak bertemu, kalian semua telah membuat kemajuan besar. Ye Chen juga mengukur mereka pada saat yang sama saat dia tersenyum dan berkata. Zhu Mei berkata dengan nada gembira, Anda tahu bahwa ketika berita tentang Anda mengalahkan Putra Astral Spirit dan menggambar bahkan dengan Edik Prince di Gathering tiba, seluruh wilayah South Rudra dan Windy Nation sangat terguncang. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Anda adalah inkarnasi naga sejati, menyatakan Anda sebagai jenius nomor satu di wilayah Rudra Selatan sejak zaman kuno. Sekarang, setiap sekte besar memiliki gambar Anda, yang hanya bisa dilihat oleh para murid inti, sehingga meningkatkan dorongan para murid mereka. Wu Zongming tersenyum dan berkata, itu benar. Saat ini, jika saya berkeliaran di Jianghu, akan selalu ada orang-orang yang secara misterius datang kepada saya dan mengobrol. Kemudian, mereka akan mulai bertanya tentang Anda. Zhang Haoran bahkan lebih buruk. Anda bersaing dengan dia kembali pada hari itu telah menjadi anekdot, dengan semua orang mengatakan bahwa Anda telah mendaki jalan dengan menginjak mayat jenius. Zhang Haoran menggulung bibirnya, bukan karena dia tidak bersemangat, tetapi karena dia sudah lama menyerah untuk bersaing melawan Ye Chen. Bagi orang lain untuk mengasosiasikannya dengan Ye Chen sudah berbicara sangat tentang dia. Tujuannya yang paling penting dari sini adalah memasuki dunia lautan jiwa. Ye Chen tiba-tiba merasa emosional. 9 tahun telah berlalu dalam sekejap. 9 tahun yang lalu, dia hanya seorang murid pembantu, bahkan bukan murid luar. Kemudian, dia bergerak maju selangkah demi selangkah murid luar, murid batin, elder,
elder tertinggi masa lalu tampak seperti mimpi yang nyata dalam pikirannya. Setelah 9 tahun, semua orang sudah matang. Paling tidak, mereka tidak bisa dijelaskan oleh penampilan mereka sebelumnya. Bagaimana Ye Chen tidak bisa menghela napas saat mengingat hari-hari sebelumnya. Perjalanan waktu mengubah semua orang, dari remaja yang berubah menjadi pemuda yang ambisius. Satu-satunya hal yang Ye Chen merasa tidak berdaya adalah setelah bertemu lagi setelah bertahun-tahun, semua orang tampaknya telah menjadi asing. Meskipun mereka tampak baik-baik saja di permukaan, dengan penglihatannya, dia bisa mengatakan sekilas bahwa ada beberapa ketidaknyamanan. Selain melihat bagaimana sekte dan kalian lakukan, alasan aku kembali kali ini adalah untuk mempersiapkan gathering baru. Menyingkirkan emosinya, kata Ye Chen. Mata Luo Hanshan bersinar saat dia sahid, kami mungkin bisa berpartisipasi dalam gathering. Dia secara alami tahu bahwa itu kekuatannya tidak cukup, tapi karena Ye Chen adalah tuan rumah baru, mungkin mereka akan dapat bergabung dengan kata-katanya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengerti arti berpartisipasi dalam gathering. Tidak hanya memungkinkan seseorang untuk memperluas cakrawala mereka, orang mungkin dapat menyalakan potensi mereka yang terkubur juga. Pergi dengan beberapa rumor dan pembicaraan, ia menemukan sekelompok South Rudra Region yang berpartisipasi dalam gathering segera membenamkan diri ke dalam kultivasi dan membuat perbaikan besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya, Martial Gathering memiliki aturan yang tidak bisa dipatahkan. Jika tidak, levelnya akan lama hilang. Mendengar kata-kata ini, ketiga individu itu merasa agak sedih. Memang, Martial Gathering bukanlah tempat di mana orang bisa masuk melalui saluran backdoor. Tapi, tuan rumah memiliki hak istimewa, yang untuk memilih 50 orang yang dapat menonton proses dari jauh. Dalam acara gathering terakhir, Glory Garden memiliki menara yang memiliki 50 orang yang mengamati gathering teh marsial. Tentu saja, mereka lebih dari 10 li dari lokasi. Namun, jarak sejauh ini masih bisa ditanggung oleh ahli astral reaching. Meskipun, satu kelemahannya adalah mereka tidak akan bisa merasakan atmosfer yang berapi-api. Itu benar, aku harus punya satu tempat. Luo Hanshan sangat gugup. Cloud Dreamer dan dua lainnya tertawa terbahak-bahak. Penampilan Luo Hanshan saat ini adalah tempat dekat dengan pemimpin klan. Meskipun, dia hampir tidak bisa disalahkan, karena dia masih muda. Ye Chen tidak memberikan jawaban langsung, dan bertanya, berapa banyak orang yang dimiliki Sky Cloud Sekte saya yang berusia di bawah 30 dan di alam jangkauan astral. Zhu Mei berkata, 4 Mi, Luo Hanshan, Zhang Haoran, dan Meng Chong. Selain itu, ada banyak yang setengah langkah astral mencapai ahli alam. Meng Chong memasuki wilayah astral mencapai. Ye Chen agak tercengang, tetapi segera mengerti. Bahkan Zhang Haoran bisa memasuki alam jangkauan astral, jadi tidak ada alasan bahwa Meng Chong tidak bisa. Bakat yang terakhir lebih tinggi dari Zhang Haoran. Omong-omong, 4 ahli astral reaching di bawah usia 30 tahun agak rendah. Namun, itu karena tatapan Ye Chen terlalu tinggi. Dia membandingkan Sky Cloud Sekte dengan sekte kelas 6 lainnya. Untuk sekte kelas 6, 4 ahli astral reaching yang baru dipromosikan memang agak menyedihkan. Mereka harus memiliki setidaknya selusin. Zhongming, maaf, tapi hak istimewa juga memiliki garis bawah. Ye Chen meminta maaf melirik Zhongming. Zhongming berbicara, Ye Chen, saya tidak mau. Bahkan jika Anda bertanya kepada saya tidak akan pergi untuk menonton. Jangan sampai orang lain mengatakan bahwa wilayah South Rudra kami tidak memiliki ahli astral reaching muda dan harus membawa seniman bela diri kelas Ping Yuan. Hehe, bagus kalau kamu berpikir seperti ini. Ye Chen melirik ketiga lainnya dan berbicara, kalian berempat akan pergi menonton pertemuan ketika saatnya tiba. Aku akan memiliki menara yang dibangun di pegunungan. Luo Hanshan menghela nafas lega. Kemudian, seakan dia mengingat sesuatu, dia berbicara, Ye Chen, kamu hampir tidak pernah datang ke sini. Dapatkah kamu berhadapan dengan para murid? Tidak harus panjang, hanya beberapa baris saja sudah cukup. Sebagian besar orang belum melihat Anda, dan mereka selalu ingin melihat orang yang sebenarnya. Yakin, Ye Chen berpikir sebentar, lalu mengangguk. Memiliki tatap muka adalah masalah kecil baginya, tetapi itu akan memenuhi keinginan ribuan orang. Kesempatan seperti itu cukup langka. Di alun-alun yang luas, segerombolan orang berkumpul. Semua murid dari Sky Cloud Sekte hadir pelayan, tetua luar, tetua dalam, pemimpin sekte, dan tetua tertinggi pada saat ini, tampaknya seolah-olah seluruh sekte membentengi dirinya sendiri. Ini yang mulia Ye Chen. Saya akhirnya bisa melihat orang yang sebenarnya. Ini terlalu menarik.
Betapa muda. Dia berusia awal 20-an. Betapa bagusnya kalau aku bisa membuatnya menikah denganku. Untuk melihat karakter legendaris ini dari dekat, aku merasa seperti aku bermimpi. Para murid sangat bersemangat, sementara para tetua juga bersemangat. Mereka merasa seolah-olah mereka menjadi beberapa tahun lebih muda ketika tatapan Ye Chen melewati mereka. Dengan pemimpin sekte Luo Hanshan dan 12 elder tertinggi berdiri di belakangnya, Ye Chen berdeham, yang membuat semua orang tenang. 9 tahun yang lalu, aku masih menjadi murid pelayan. Di tahun yang sama, aku berusaha dan memasuki jajaran murid luar, dan kemudian murid-murid batin. Selama waktu itu, aku sama sepertimu, berusaha semampuku untuk menjadi seorang marti yang kuatal artis. Saat ini, saya telah mencapai setengahnya, dan saya akan terus berjuang untuk sisanya. Karena itu, Anda terus berjuang juga. Selama Anda melakukannya, Anda akan berhasil mungkin. Kesuksesan itu akan terbatas, tetapi Anda tidak akan menyesal sedikitpun. Tiba-tiba, Ye Chen menghunus pedangnya. Jubah birunya berkibar dan rambutnya yang panjang bergoyang saat dia menukik ke atas menuju puncak. Gemuruh. Pedang Qi menembus lautan awan, zigzagging melalui langit dan bumi, dan terus menembus langit menakjubkan. Sejauh yang bisa dilihat, langit ditembus sepenuhnya, membuka celah yang panjangnya puluhan ribu meter dan selebar puluhan meter. Termasuk 12 sesepuh agung, semua orang menarik napas udara dingin. Kekuatan macam apa ini? Untuk dapat menembus langit menakjubkan dengan satu serangan pedang sambil berdiri di darat ini adalah kekuatan yang bisa membuat dunia berubah warna dan memanggil kekuatan guntur. Sebagai pedang inkorporeal Qi meringkuk di sekitar tubuhnya, naga Qi bangkit dari pangkal gunung sambil mengambil bentuk naga dan menyelimuti Ye Chen. Ye Chen menyapu pandangannya ke seberang para murid dan berkata, "Saya harap Anda semua bisa mencapai tingkat ini suatu hari. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri itu?" Iya nih. Suara gemuruh mencapai langit, mengguncang sekitarnya. Sesuai dengan naga besar di sekitar Ye Chen, itu menjadi adegan yang abadi. Bagus. Hari ini tatap muka berakhir di sini, teruslah berjuang. Ye Chen menyimpulkan. Selanjutnya, Luo Hanshan mulai menyebarkan orang, meskipun banyak yang tidak mau. Pada saat yang sama, setiap sekte besar di Windy Nation bisa merasakan perubahan dalam Sky Cloud Sect. Keributan yang disebabkan oleh naga Qi terlalu besar. Di South Rudra Sect, Long Biyi menatap ke arah Sky Cloud Sect. Dia benar-benar bisa memanifestasikan naga berurat Qi. Apa yang di surga adalah levelnya saat ini. Setelah naga Qi keluar dari kota naga tersembunyi kuno, itu sangat sulit untuk dirasakan. Namun, atmosfer dalam radius puluhan ribu mil di sekitar Sky Cloud City dengan cepat berubah saat ini. Seruan naga bergema satu demi satu, sementara kekuatan naga sejati secara agung dan tiran menyebar ke segala arah. Itu bahkan menyebabkan Long Biyi berseru heran. Tidak ada jenius lain yang bisa mematahkan kendali atas emosinya sedemikian rupa. Seekor naga memasuki lautan cepat atau lambat. Long Biyi menghela napas. Akademi Marsial Salju Utara. Lin Ji melihat ke arah Sky Cloud Sekte dalam keadaan linglung. Mantan pemimpin klan dan elder tertinggi saat ini, Sue Wuren, berjalan ke arahnya dan berkata, berada di generasi yang sama dengannya adalah Anda orang kutukan serta keberuntungan besar. Adapun Akademi Bela Diri Emerald, kebanyakan orang di sana putus asa dan pahit. Setelah tinggal di Sky Cloud Sekte selama 1 hari, Ye Chen menuju keluarga Ye di kota Luo pada fajar hari berikutnya. Luo City 12.000 li jauhnya dari Sky Cloud Sect. Dia ingat bagaimana dia menghabiskan setengah bulan untuk kembali ke rumahnya ketika dia hanya murid luar. Namun, hanya butuh setengah jam sekarang saat dia duduk di atas boneka terbang. Jika dia benar-benar menggunakan Swordlight Flying Art, interval ini akan dikurangi lebih jauh dengan cukup sedikit. Ho, di langit di atas kota Luo, boneka terbang itu dengan tidak terburu-buru menurunkan ketinggiannya, sayapnya yang besar mengepak tanpa putus, menghasilkan semburan angin kencang. Tuan Muda Chen kembali. Ketika Ye Chen melompat dari punggung boneka dan berdiri di depan pintu masuk keluarga Ye, semua dari beberapa ribu anggota keluarga tersentak ke dalam tindakan. Beberapa orang mengambil alih untuk menyiapkan sebuah perjamuan, beberapa bergegas ke gerbang untuk menyambutnya, sementara beberapa lainnya mulai menyapu halaman. Itu adalah adegan yang sangat sibuk. Chen Er. Ye Chen baru saja masuk ketika Ye Tianhao dan Shen Yu sudah tiba di depan semua orang. Mengikuti secara dekat di samping mereka adalah satu laki-laki dan satu perempuan, masing-masing sekitar 6 hingga 7 tahun. Penampilan mereka tampak sangat mirip dengan Ye Chen muda. Ayah ibu. Senyum lembut muncul di wajah Ye Chen. Itu adalah senyuman yang dipenuhi kerinduan akan rumah. Dia kemudian langsung menyapa para tetua lainnya.
Bagus, sangat bagus. Ye Tianhao tidak bisa mengumpulkan kata-kata saat ini kecuali untuk ini. Kemudian, dia mencoba mengukur yang lain dengan sekuat tenaga, seolah mencoba melihat semua perubahan yang telah dialami putranya selama bertahun-tahun ini. Shen Yu hanya meraih tangan Ye Chen dan berbicara dengan mata merah, "Kamu sedikit bastard, kamu tidak pernah kembali sekali dalam beberapa tahun ini. Kamu tidak merindukan ibu dan ayahmu bahkan selama ini." Ye Tianhao segera pulih pada saat ini dan memelototi istrinya, "Anak kami sekarang menjadi sosok penting. Bagaimana dia bisa kembali kapanpun Anda mau?" Tetapi setelah mengatakan itu, Chen Anda harus kembali dari waktu ke waktu. Iya nih, Ye Chen merasa sangat hangat di dalam. Para anggota Sky Cloud Sekte tidak berhubungan darah dengannya setelah semua. Dengan berlalunya waktu, mereka akan tumbuh asing. Namun, keluarga itu abadi. Sentimen tidak akan membosankan karena waktu. Terlepas dari seberapa kuatnya dia, itu tidak akan pernah menjadi penghalang. Big Brother, Piggyback, mungkin karena hubungan garis darah, atau fakta bahwa mereka memiliki gumpalan naga Ye Chen Qi di tubuh mereka, adik laki-lakinya dan adik perempuannya segera mengenalinya tidak ada ketidakbiasaan sama sekali. Mereka membungkus diri di masing-masing kakinya, menarik dengan sekuat tenaga. Pipi memerah dan mata jernih mereka memunculkan penampilan yang sangat imut. Ye Chen tertawa dan menukik satu saudara di setiap lengan, lalu berbicara dengan cerah, "Ayah, Ibu, aku telah membuatmu khawatir. Bagaimana dengan Xiao Xuan dan Xiao Xiao? Mereka patuh, kan?" Wajah Shen Yu menjadi cerah saat dia berkata, "Xiao Xiao masih baik-baik saja, tapi Xiao Xuan adalah pembuat onar utama. Dia telah menjadi tiran di Luo City." Ye Chen melirik Xiao Xuan, apakah ini benar?" "Kakak, aku tidak menggertak siapapun." Ye Xiao Xuan menunduk, takut Ye Chen tidak akan menyukainya. "Penindasan tidak benar, Xiao Xuan. Jika kamu terus melakukannya, tidak akan ada yang menyukaimu. Apakah kamu ingin orang lain tidak menyukaimu dan bahkan membencimu? Tentu saja, kakak tidak akan membuatmu menderita tanpa bisa melawan. Selama Anda tidak memprovokasi orang lain, itu semua baik. Mengerti, kakak?" "Hehe." Ye Xiao Xiao tertawa di balik lengan bajunya. Melihat Ye Xiao Xuan putus asa membuatnya cukup senang. "Chen aku sudah meminta untuk mempersiapkan perjamuan. Ayo masuk dulu." Ye Tianhao berkata. Ye Chen membawa dua saudara kecilnya dan mengikuti di belakang ibu dan ayahnya. Perjamuan berakhir larut malam. Ye Batian juga menghadiri jamuan makan. Adapun Ye Tang, dia masih di Emerald Martial School. Ye Feng, bagaimanapun, telah bergabung dengan South Rudra Sect. Sejak penghancuran Purple Sun Sekte, para murid dan orang tua mereka semua telah bergabung dengan South Rudra Sect atau Emerald Martial School. Hanya ada beberapa yang memasuki Sky Cloud Sect, karena ada terlalu banyak konflik sebelumnya, dan mereka mungkin akan berakhir terpinggirkan jika mereka bergabung. Sejauh perhatian Ye Batian, Ye Chen tidak lagi bertengkar dengannya. Menurut ayahnya, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mulai menaruh minat keluarga di bagian paling depan, dan miliknya hubungan telah sangat berubah. Oleh karena itu, jika Ye Chen masih pergi dan mengomelinya, itu akan menjadi dia yang lebih kecil. Lebih jauh lagi, dia sendiri tidak lagi sedikit jenius sejak saat itu. Meskipun dia tidak akan mengatakan lebih jauh untuk mengatakan bahwa dia saat ini tak terkalahkan di wilayah Rudra Selatan, mereka yang bisa mengancamnya hampir tidak ada. Namun, tujuannya adalah seluruh benua, serta samudera tanpa batas. Jika dia terus memegang peristiwa masa lalu, dia pasti akan berpikiran sempit. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan belum datang. Pada saat Ye Chen kembali ke Sky Cloud Sekte, berita kembalinya telah mulai menyebar selain itu, menyebar seperti api hutan. Pada hari ke-7, seluruh bangsa berangin tahu kembalinya Ye Chen. Dunia persihal yang agak tenang berubah menjadi berapi-api lagi. Banyak orang bepergian puluhan ribu mil, pergi ke kota Luo atau beberapa kota terdekat, hanya untuk melihat sekilas wajah asli Ye Chen. Sebelum kota Luo yang penuh sesak, Tuan Kota Luo, serta pemimpin klan Ye Tianhao, agak tidak berdaya. Namun, mereka sebenarnya cukup sombong dalam hati juga. Terutama untuk yang pertama dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Ye Chen, jadi dia lebih mengagungkan kejayaan ini. Dia sangat yakin bahwa selama dia dengan rajin melakukan tugasnya dan tidak memamerkan otoritasnya, Ye Tianhao benar-benar tidak akan mengizinkannya untuk mundur. Prospek kota Luo saat ini tampak terlalu bagus. Dia sudah mulai mendiskusikan perluasan kota Luo dengan Ye Tianhao, menciptakan rencana untuk membangun kota yang sebanding dengan kota kekaisaran. Adapun keluarga kekaisaran Windy Nation, mereka pasti akan setuju. Setelah semua,
siapa yang berani menyinggung Luo City Ye keluarga saat ini? Selanjutnya, patung Ye Chen mulai dibangun di alun-alun di pusat kota. Dalam skala, itu akan menjadi patung emas setinggi 100 meter. Big Brother Ye Chen. Banyak orang berkumpul di aula halaman Ye Chen, dan pembicara adalah putri paman keempatnya dan Wen Hao, Ye Xuan, yang hanya setengah tahun lebih kecil dari Ye Chen. Tubuhnya yang tinggi itu indah tapi berdiri di depan Ye Chen, dia sepertinya agak pendiam, dan kadang-kadang mencuri pandang. Ye Chen samar-samar tersenyum, Little Xuan, biarkan hal-hal sebelumnya pergi. Apa yang terjadi, terjadi. Tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal. Kau sekarang seniman bela diri latte kelas Ping Yuan juga. Tetap bekerja keras dan memasuki wilayah astral mencapai segera mungkin. Anda pikir Anda bisa? Aku akan. Ye Xuan menghela nafas lega. Tekanan yang dia rasakan dari Ye Chen terlalu besar, hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Itu tidak dilakukan dengan sengaja oleh Ye Chen, tetapi karena dia memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu di dalam pikirannya, yang menyebabkan dia bereaksi dengan cara seperti itu. Sebagai contoh, ada banyak senior dan junior di keluarga yang tidak merasakan tekanan apapun dari Ye Chen sama sekali. Mereka hanya merasa bahwa Ye Chen sepertinya memiliki status yang tinggi. Ye Chen, kami. Ye Tang dan Ye Feng berdua dengan gugup melihat Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen merasa agak tidak berdaya. Dia samar-samar tersenyum ke arah mereka dan berkata, sama berlaku untuk Anda selama Anda memikirkan klan, itu semua baik. Tentu saja, bagian yang paling penting adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Hanya jika Anda meningkatkan kekuatan Anda sendiri akankah Anda memiliki kesempatan untuk memperluas dan melindungi klan. Baik Anda dan saya adalah bagian dari klan. Banyak terima kasih, Ye Chen. Ye Tang dan Ye Feng keduanya merasa cukup malu, merasa bahwa diri mereka sebelumnya terlalu kekanak-kanakan. Itu benar. Bagaimana dengan Ye Hai? Ye Hai adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen di awal, dan telah memberinya bola cahaya Yuan. Ye Tianhao berkata, Ye Hai seperti kamu, keluar untuk mengikuti tuannya. Dia belum kembali sampai hari ini. Ibunya khawatir tentang dia setiap hari Sai. Ye Chen mengerutkan alisnya. Jika dia masih di daerah Rudra Selatan, tidak akan ada masalah sama sekali. Namun, jika dia telah meninggalkan daerah Rudra Selatan, Ye Chen juga tidak memiliki cara untuk melakukan penyelidikan, dan dia sangat mungkin akan menghadapi beberapa bahaya. Aku akan meminta beberapa orang bertanya nanti. 10 hari berlalu dalam sekejap. Terlepas dari kultivasi yang diperlukan, Ye Chen menghabiskan sebagian besar waktunya bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, seolah-olah mengada-ada selama bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, pemimpin Sekte South Rudra Sekte, Long Bi, secara pribadi membawa 3 murid muda, yaitu Yuxian Angong, Yuan Suemei, dan satu lagi yang tidak familiar dengan Ye Chen. Mereka bertiga telah mencapai alam jangkauan astral. Tujuan kunjungan mereka sederhana saja si pengamat kursi dari pertemuan teh bela diri. Seperti yang diharapkan, Ye Chen setuju tanpa sepatah kata pun. Long Bi dan Celestial Dragon God Palace telah menunjukkan kebaikan besar padanya setelah semua. Setelah South Rudra Sekte pergi, partai berikut adalah Akademi Bela Diri Salju Utara. Mereka juga telah mempromosikan 3 anak muda Pangeran Salju Utara Su Wen, Swift Blade Lin Ji, dan Tyrant Blade Yu Yue. Su Wen saat ini adalah pemimpin Akademi Bela Diri Salju Utara, dan memiliki basis kultivasi mid astral mencapai dunia. Yu Yue memiliki kultivasi dasar alam astral mencapai awal, sementara Lin Ji, yang memiliki penampilan paling biasa, memiliki kultivasi tertinggi di akhir astral mencapai dunia. Tubuhnya ditutupi lapisan tipis pisau tak berbentuk dan kuat ki. Lin Ji, niat pedangmu sudah mencapai kesempurnaan. Kamu memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam gabung teh marsial. Seberapa kuat kekuatan cerdas Ye Chen? Meskipun Lin Ji dengan susah payah mencoba untuk menyembunyikan niat pedangnya, itu tidak bisa lepas dari persepsinya. Sue Wuren, yang telah turun tahta posisinya untuk Elder Agung, tersenyum dan berkata, Ye Chen, aku bertanya-tanya di mana Lin Ji akan peringkat di Martial Tea Gathering. Ye Chen berpikir sejenak dan berbicara, saya tidak bisa mengatakan untuk yang ini, tetapi di yang sebelumnya, dia akan berada di peringkat yang lebih rendah. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang di dalam berubah, termasuk anggota keluarga Ye. Kekuatan Lin Ji diakui di seluruh Windy Nation. Bahkan, jika bukan untuk Ye Chen, Lin Ji akan menjadi ahli nomor 1 di Windy Nation. Kekuatan seperti itu hanya dianggap peringkat lebih rendah dalam Martial Tea Gathering. Terlebih lagi, level pertemuan Martial Tea Gathering tahun ini seharusnya lebih tinggi lagi. Seberapa tinggi itu?
Ini sangat mengerikan. Pada akhirnya, anggota Emerald Martial School datang. Di antara 3 orang ini, salah satunya adalah pemimpin lembah Zhuang Qingxian, salah satunya adalah Liu Wuxiang, dan yang terakhir adalah Ji Xueyan. Pangeran Zamrud, Zhuang Fei, secara alamiah adalah ahli astral reaching juga. Namun, yang terakhir belum datang. Sejak kenaikan Ye Chen menjadi tak terhentikan, Zhuang Qingxian menyerah untuk membangun dirinya sebagai tiran di Windy Nation. Oleh karena itu, ia menyerahkan posisinya ke Liu Wuxiang, memungkinkan dia menjadi pemimpin sekte. Yang terakhir sebenarnya adalah orang yang tenang dan sabar, dan karenanya, sangat cocok untuk posisi itu. Ye Chen, sebagai sekte dari Windy Nation, aku bertanya-tanya apakah pimpinan Emerald Martial School, Liu Wuxiang, dan Ji Xueyan memiliki kualifikasi untuk masuk di antara 50 pengamat. Masih ada beberapa bulan sebelum dimulainya upacara martial Tea berikutnya. Oleh karena itu, semua sekte secara bertahap mengetahui tentang hak istimewa tuan rumah. Untuk tujuan ini, Zhuang Qingxian meninggalkan kesombongannya sebagai seorang jenius dan segera membawa orang-orangnya. Dalam kenyataannya, dia masih agak takut jika Ye Chen akan menolak di tempat. Ye Chen samar-samar mengangguk dan berkata, 2 atau 3. 3-1 adalah anakku, Zhuang Fei. Dia berbicara dengan hati-hati. Yakin, Ye Chen sendiri dimaksudkan semua ahli astral reaching muda Windy Nation untuk menonton temu Teh Ginseng, terlepas dari siapa itu. Tentu saja, jika seseorang tidak ingin datang, dia tidak akan mengambil inisiatif dan mendaftarkan nama mereka. Lagi pula, ada banyak ahli astral reaching muda di South Rudra Region terpisah dari Windy Nation. Berdiri di samping Zhuang Qingxian, Ji Xueyan memiliki ekspresi yang sangat rumit. Menggigit bibir bawahnya, dia menatap Ye Chen dengan kosong, mencoba untuk melihat bagaimana jenius kecil dari masa lalu telah menjadi bakat tak tertandingi dari seluruh wilayah South Rudra. Pada saat ini, tatapan Ye Chen juga menemukan Ji Xueyan. Kedua tatapan bertemu di udara. Dari tatapannya, Ye Chen bisa merasakan sedikit penyesalan, permintaan maaf, dan beberapa emosi yang tak bisa dibedakan. Dia tidak berusaha menyembunyikannya juga. Dalam tatapannya, Ji Xueyan bisa melihat vitalitas sebuah energi untuk pergi lebih tinggi dan lebih tinggi. Sebelum energi ini, segala sesuatu tampak sangat kecil seperti serangga yang melihat ke arah burung besar yang terbang di udara. Jadi, apakah ini alasan keberhasilanmu? Dia tertegun oleh tekad ini. Kehendaknya tampak hampir tak terbatas. Seseorang dengan keinginan seperti itu, bagaimana dia bisa terjebak pada hal-hal kecil sejak saat itu? Dia sudah lama mengabaikan mereka. Ternyata semua itu adalah impian saya sendiri. Dia segera lega, tetapi pada saat yang sama, juga merasa sedikit kehilangan. Namun, semua ini tidak lagi bermakna. Sejak saat itu, dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan berhenti di dunia astral mencapai, karena ia ingin melihat langit yang jauh lebih besar. Bahkan jika dia tidak bisa terbang melalui 9 langit tanpa kendali, dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk setidaknya membuka sayapnya. Hati-hati, kata-kata dari Ye Chen ini tidak masuk akal bagi orang lain, dan hanya dia yang bisa mengerti bahwa dia telah melihat melalui pikiran. Aku akan. Ji Xueyan mengangguk. Setelah beberapa hari ketiganya pergi, orang-orang yang tersisa dari sekte kelas 9 datang satu demi satu. Namun, mereka semua ditolak oleh Ye Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan wajah, tetapi intinya jika seseorang belum mencapai ranah astral mencapai, mereka tidak akan dipilih. Setelah melewati kuota Windy Nation, Ye Chen memperoleh beberapa hari damai yang langka. Bagaimanapun, sekte di negara lain cukup jauh. Pada hari istimewa ini, Ye Chen sedang berlatih seni pedangnya di tepi danau. Selama pertemuan teh marsial terakhir, dia mengadakan pertemuan kecil dengan Putri Guntur dan perusahaan, memiliki kesempatan untuk mengalami pencapaian Thunder Princess dalam Guntur. Namun, ia perlu mengintegrasikan Sky Thunder Cut dengan gaya ke-9 dari gaya pedang Cloud. Karena itu, dia tidak mampu melakukan terobosan. Hari ini, pikiran Ye Chen telah mengalami perubahan tertentu jadi, dia mulai berlatih ke arah itu. Semakin dia terlatih, semakin persepsinya semakin mendalam. Setiap serangan pedang miliknya digabung dengan intelijen Guntur, menjadi semakin alami. Sepertinya Guntur terus bergemuruh di langit. Tidak ada ketidaksesuaian sama sekali. Ini adalah saat dia menyadari bahwa dia masih belum memahami lingkungan alam yang tampaknya biasa. Dia hanya menggenggam esensi dasar dari Guntur. Dalam hal aplikasi, Gunturnya kurang dibandingkan dengan fenomena alam pada akhirnya. Engkol, cahaya biru berkelap-kelip di udara dan atmosfer perlahan-lahan robek terbuka, prosesnya terlihat dengan mata terbuka. Pada lapisan atmosfer,
Serpihan-serpihan petir kecil berkelap-kelip. Itu tidak tirani, tapi alami. Gaya ke-9 akhirnya terintegrasi, dan Sky Thunder Chut secara resmi telah menjadi keterampilan bela diri yang mendalam. Dia perlahan menghela nafas dan menyarungkan pedangnya. Tidak banyak kebahagiaan di wajahnya, hanya ketenangan. Meskipun Sky Thunder Chut telah terintegrasi dengan gaya ke-9 dan berubah menjadi keterampilan yang mendalam, itu hanya setara dengan 50%. Ye Chen tidak memahami guntur yang sangat dalam, dan sebelum itu, kekuatan Sky Thunder Chut mungkin tidak bisa sepenuhnya terungkap. Dengan Sky Thunder Chut, Reverse Sky Thunder Chut juga telah berubah menjadi keterampilan mendalam yang diselesaikan 50%. Menambahkan Gold Resonant Radiance Sword, aku memiliki 3 gerakan besar, dan sebuah gerakan tersembunyi yang sangat besar. Langkah tersembunyi adalah Sky Thunder Chut yang dikombinasikan dengan bentuk sebaliknya dalam Dual Blade Style. Kekuatan gabungan dari langkah ini bahkan melampaui Gold Resonant Radiance. Tentu saja, secara realistis berbicara, pedang Ki Gale dari pedang Lotus Hijau Ki jauh lebih kuat. Namun, Green Lotus Sword Ki pada akhirnya, dan potensinya terbatas. Setelah Sekte Windy Nation adalah pergantian South Rudra Sekte dan Sekte dari negara lain. Untuk negara lain, Ye Chen memiliki aturan baru Sekte kelas 6 langsung ditolak. Karena seseorang memiliki fondasi dari Sekte kelas 6, seseorang akan sudah memiliki orang yang berpartisipasi dalam 3 gathering. Jika mereka diberi slot lain, itu akan terlalu tidak bisa dibenarkan. Adapun sekte lebih rendah dari itu, masing-masing sekte memiliki 1 slot. Setelah semua, 12 dari 50 slot sudah ditempati oleh Windy Nation. Tidak banyak yang tersisa. Pahlawan muda Ye, bisakah kita mendapatkan slot lain? Penguasa-penguasa besi saya bersedia membayar harga yang sangat mahal. Pemimpin Sekte Ger ke-7 dari Elephant Mountain Country Sekte AD menunjukkan ekspresi penuh harapan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sekte Anda memegang 2 slot pada dasarnya akan mengambil slot dari sekte lain. Baik-baik saja maka, sebenarnya, dia sendiri juga tidak berharap. Dia bahkan berpikir bahwa semua slot akan diberikan kepada generasi muda Windy Nation atau kenalan Ye Chen. Sekelompok orang lagi turun di luar gerbang keluarga Ye. Pemimpin kelompok ini telah mengeringkan rambut kuning. Usianya tidak bisa dilihat, dan matanya sangat cerah sehingga mereka bahkan tampak bersinar. Tubuhnya bertepi dengan percaya diri, seolah-olah di mana saja dia pergi di dunia akan menjadi tanah rumahnya. Yuan Qi berputar di sekitarnya dengan intens. Ini adalah ahli alam laut jiwa. Hadirin sekalian, silakan lewat sini. Pengurus rumah tangga membawa kelompok ke ruang diskusi. Orang tua yang layu itu menemukan aula kosong, jadi dia berkata dengan suara yang tidak senang, Ye Chen. Tuan muda sedang rapat dengan anggota sekte lainnya. Maukah Anda menunggu di sini? Kalau begitu, tidak perlu merepotkanmu. Aku akan mencarinya sendiri. Orang tua yang layu itu menyebarkan kekuatan jiwanya dan segera menemukan posisi Ye Chen, lalu menuju ke arah itu bersama kelompoknya. Pengurus rumah tangga itu cemas. Aura pihak lain membuatnya sulit bernapas. Dia segera menyusul dan berkata, Tuan muda sibuk. Terlepas dari siapa itu, mereka harus menunggu di sini. Tolong mengerti. Huff. Membuat ahli alam Siof. Sol menunggu di sini. Kamu pikir kamu siapa? Orang tua yang layu itu melirik pengurus rumah tangga. Deng deng deng. Dengan itu, pengurus rumah tangga mundur beberapa langkah, membocorkan jejak darah dari mulutnya. Sebagai ahli alam laut jiwa, tatapan orang tua itu mematikan belum lagi fakta bahwa pengurus rumah tangga itu hanya seniman bela diri pertengahan kelas Ping Yuan. Di halaman, Ye Chen merasakan kekuatan jiwa seseorang menyapu melewatinya. Dia mengerutkan alisnya dan melacak sumber kekuatan jiwa. Ketika dia melakukannya, dia melihat lelaki tua itu melukai pengurus rumah tangga dengan keinginannya untuk memberikan tatapan, menyebabkan cahaya dingin berkedip di matanya. Mengikuti suara langkah kaki yang keras, kelompok itu tiba di halaman Ye Chen. Memasuki halaman, lelaki tua itu melirik Ye Chen, apakah kamu Ye Chen? Saya. Ye Chen menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Aku adalah sekte peringkat ke-7 dari Lunar Light Country, Elder tertinggi Swallowing Moon Sect. Ini adalah 6 muridku yang paling terkemuka di sekte itu. Minta mereka masuk daftar 50 kandidat. Orang tua berambut kuning itu adalah Huang Lin, yang disebut prajurit semangat berambut kuning di dunia persilatan. Dia telah memasuki dunia lautan jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena para ahli astral reaching ahli bulan menelan bulan sedikit terlalu kurang, dia akan lama memproklamirkan sekte sebagai sekte kelas 6 ke-6 wilayah Rudra Selatan. Setelah memasuki dunia lautan jiwa, dia mulai memperlakukan semua orang di bawahnya dengan penghinaan,
dan tindakannya menjadi semakin tiran. Ketika dia mendengar tentang Martial Tea Gathering, dia segera bergegas, berniat merebut tempat di daftar dengan mengandalkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa Ye Chen akan khawatir dengan kekuatannya dan akan mencoba mencari jalan keluar. Kemudian, mereka bisa membuat kompromi. Bagaimana dia bisa berharap Ye Chen hanya akan mengatakan, kamu bisa pergi. Maksud kamu apa? Mata Huang Lin menyipit mengancam. Ye Chen mencibir, maksud saya jelas. Sekte Bulan Menelan Anda tidak mendapatkan satu slot pun. Parah. Tetua Agung sudah meninggalkan begitu banyak wajah untukmu. Jangan mencoba memaksakan sesuatu. Salah satu ahli muda. Kelancangan. Ye Chen melambaikan tangannya, dan ahli muda ini terbang kembali sambil memuntahkan darah. Para ahli muda lainnya segera menjadi waspada dan marah. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka juga terbang kembali sambil memuntahkan darah. Kamu memprovokasi saya. Huang Lin bermaksud untuk memberinya pelajaran. Kau tidak bisa bertindak sesuka hati hanya karena kau jenius nomor 1 di wilayah South Rudra. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Swoosh! Ye Chen tidak menawarkan penjelasan dengan jentikan jarinya, pedang lotus hijau ramping Qi ditembak keluar. Engah! Menghancurkan Zhen Yuan pelindung, itu menembus bahu pria tua itu. Sial! Orang tua itu pertama kali tercengang, lalu berubah geram. Dia dengan ganas mengangkat Zhen Yuan-nya, berniat untuk pergi mengamuk. Engah! Pada saat itu, pedang lotus hijau Qi lainnya menembus bahu kirinya. Tersesat sekarang, atau aku tidak keberatan menumpahkan seluruh darahmu. Ye Chen suara dingin terdengar. Kamu, Huang Lin sangat marah dan malu pada saat yang sama, matanya berubah merah. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Ye Chen berdiri dari kursi kepalanya. Saat dia melakukannya, angin dan awan di atas langit kota sangat berfluktuasi, dan pedang tebal Qi melingkupi lingkungan. Di dalam aula, lelaki tua itu hanya merasakan sebuah pedang inkorporeal Qi menyerangnya di wajahnya. Lingkungannya sepertinya telah kabur, berubah menjadi pedang yang menunjuk ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Huang Lin putus asa, dan Zhen Yuan yang dibangkitkannya segera tersebar. Dia bahkan tidak berani melirik Ye Chen. Penghinaannya untuk dunia telah segera dihancurkan oleh Ye Chen, meninggalkan teror semata. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen bisa begitu kuat, dia hampir tidak punya kekuatan untuk membalas. Aura yang Ye Chen lepaskan memberinya perasaan bahwa selama dia mengatakan kata tidak, tubuhnya akan terpotong oleh pedang Qi, dan bahkan mayatnya akan terpotong-potong. Alam semacam ini tidak lagi dalam imajinasinya. Kami akan pergi. Huang Lin akan dengan sedih pergi dengan generasi muda sektenya yang terbius. Jangan lupa minta maaf pada pengurus rumahku. Dari belakang, suara Ye Chen tampak seperti pedang Qi juga. Penghinaan. Pada saat ini, Huang Lin merasakan penghinaan yang tak tertandingi. Namun, terlepas dari seberapa terhina yang dia rasakan, dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diminta. Namun, bahkan lebih dari penghinaan, dia merasa menyesal. Jika dia datang sesuai norma, dia tidak akan menderita penghinaan, dan juga akan mendapat satu slot. Dia benar-benar menjadi kacau. Di luar aula utama, Ye Xuan juga kaget. Dia sudah kembali beberapa hari yang lalu, dan akan kembali ke Emerald Martial School. Karena itu, dia berpikir untuk menyapa Ye Chen sekali. Namun, dia tidak berharap untuk melihat adegan ahli alam Siof Soul yang dikejar oleh Ye Chen dengan cara seperti itu. Lautan jiwa Soul selalu menjadi impiannya, dan telah menjadi target yang selalu dia perjuangkan. Pada saat ini, sosok Ye Chen di dalam pikirannya menjadi lebih tak terkalahkan, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia memasuki alam lautan jiwa, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi arogan. The Extreme Void. Surga kedua dari ketiga. Jika yang pertama, Surprising Sky, penuh dengan Qi Yuan murni, maka yang kedua, Void Extreme, terkandung Qi Yuan yang dipadatkan. Di dalam ruang besar yang tampak abu-abu itu pemandangan yang tak terhitung jumlahnya yang aneh. Orang-orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya akan berpikir bahwa mereka telah memasuki ruang paralel dunia lain. Hal yang paling umum di sini di Void Extreme adalah gunung-gunung yang mengapung, yang datang dengan segala macam bentuk dan ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka telah terbentuk menjadi daerah pegunungan. Tidak peduli apapun jenis gunung yang dilihat di sini, mereka semua terbentuk dengan Qi lumpur paling murni. Beberapa gunung benar-benar tandus dan dengan hanya retak berlumpur di tanah, sementara yang lain penuh dengan tanaman dan hutan. Mereka semua terbuat dari kayu Yuan Qi. Beberapa gunung hanya memiliki satu pohon besar, yang begitu besar sehingga mustahil untuk mengetahui dengan pasti seberapa besar itu.
Cabang dan daunnya bertindak sebagai payung besar, menutupi seluruh langit. Ada juga beberapa jenis tanaman tidak dikenal yang melayang di udara, terdiri dari bermil-mil tumbuhan merambat. Orang-orang yang dekat dengan gunung memiliki bunga seukuran rumah yang tumbuh di atasnya. Di dalam ruang tampak abu-abu itu juga sinar cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti tali di udara, tetapi setelah melihat dari dekat, mereka ditemukan menjadi sungai yang terbentuk dengan air Yuan-Qi. Mereka berlapis di atas satu sama lain, berlari di sekitar gunung dan di udara sebelum berkumpul untuk membentuk danau yang lebih besar yang hanya salah satu dari sejuta danau di sana. Selain itu, ada banyak bola api di udara. Itu karena keberadaan bola api ini yang membuat seluruh Void Extreme menyala dengan baik. Ada manifestasi lain seperti emas, angin, guntur, kegelapan, tulang Yuan menampilkan diri dalam bentuk yang dipadatkan. Tempat yang luar biasa. Itu memang pertama kalinya Ye Chen di sana, jadi dia terkejut oleh pemandangan yang menakjubkan. Meskipun ia telah belajar tentang apa yang mungkin terlihat seperti dari sumber yang berbeda sebelumnya, bahkan jika ia telah mendengar tentang mereka selama ratusan kali, itu tidak memberinya kejutan visual yang ia alami sekarang. Sulit baginya membayangkan bagaimana kekosongan ini berfungsi sebagai anisme. Di dalam Surprising Sky, kecepatan saya belajar perspektif mental berlipat ganda. Dan di dalam Void Extreme ini, saya pikir saya akan mampu mencapai 2 kali lipat kecepatan memahami yang mendalam. Mudah untuk mengatakan bahwa Yuan-Qi di sini tidak terbentuk, menjadi benda-benda padat dengan santai atau acak. Jika tidak akan ada gunanya mempelajari hal yang sangat mendalam ini. Semua benda di sini telah dibentuk dan didorong oleh alam yang mendalam. Bahkan jika itu hanya batu, itu akan mengandung dengan mudah memahami lumpur yang mendalam, bahkan setetes air akan menahan air yang dalam. Semakin rumit masalahnya, semakin dalam yang akan terjadi. Mengambil nafas dalam-dalam, Ye Chen mengaktifkan Zen sepenuhnya untuk melawan pencucian Qi natural Void Extreme. Qi dalam Void Extreme ini tidak hanya murni, tetapi juga mengandung yang dalam. Tanpa tingkat pertahanan tertentu, mustahil untuk melawannya. Tentu saja, orang-orang harus mampu menghancurkan penyumbatan Void Extreme untuk masuk lebih dulu. Ye Chen yang bisa masuk dan mengamankan posnya secara alami telah membuktikan kekuatan serangannya, yang memungkinkannya untuk menerobos rintangan dengan mudah. Senjata pedang Green Lotus tingkat tertingginya yang baru dilatih dan tubuh rohnya telah memungkinkannya untuk bertahan dari intensitas tinggi Zen Yuan di dalam Void Extreme. Mengusir. Di bawah tekanan ekstrim, kecepatannya hanya sama dengan suara saat ini. Dia menggunakan Qi Yuan alami di udara sebagai kekuatan tandingan untuk terbang di atas gunung segitiga terbalik. Qi Yuan emas biasanya bersembunyi di dalam Yuan Qi. Sangat sulit untuk dikenali dengan jelas. Biarkan aku melihat lebih dekat pada inti logam internal dari gunung pertama. Retak. Mengambil longswordnya, Ye Chen menggunakan satu serangan pedang untuk menciptakan lubang besar di gunung sebelum terbang ke dalam. Di dalam gunung, memang ada logam yang dibuat oleh Qi emas Yuan. Mereka datang dalam berbagai warna, seperti warna emas alami, hitam, perak, kuning, dan hijau murni, singkatnya, warna apapun yang mungkin. Duduk di atas batu yang tinggi, dia membuat gerakan menarik, dan sebuah logam emas seukuran tinju mendarat di tangannya. Ini sangat berat. Pergelangan tangannya merosot terlihat, yang mengejutkan Ye Chen. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam untuk merasakan bahwa emas sangat perlahan, tetapi hati-hati, cobalah untuk melihat cara kerjanya dan mempertahankan bentuknya. 10.000 mil jauhnya dari sini, seorang remaja dengan rambut merah duduk tepat di sebelah gunung api yang meledak. Auranya sendiri seperti binatang buas dan monster, yang sangat agresif. Itu memang Chu Zongtian, yang telah dipukuli oleh Ye Chen dalam acara minum teh. Dalam pertemuan teh terakhir, Chu Zongtian hanya di akhir astral mencapai rilem, bahkan tidak pada tingkat puncak. Tapi sekarang, dilihat dari getaran Yuan jahatnya, dia sudah mencapai level puncak akhir astral mencapai rilem beberapa saat yang lalu, karena itu tampak seperti sudah benar-benar stabil. Dia membuka matanya, cahaya merah tajam melintas di matanya. Meskipun saya telah mencapai tingkat puncak, Yuan jahat saya tidak jauh lebih murni dari sebelumnya. Tapi tetap saja, jumlah totalnya telah meningkat 20%. Yuan jahat saya sudah kuat, dan dengan jumlah total yang meningkat, saya daya bertarung juga meningkat. Bukan hanya itu, api dan lumpur seni bela diri ganda yang saya latih telah mencapai tingkat ke-14. Kekuatan berjuang saya sekarang tidak sebanding dengan saya 2 tahun yang lalu. Dalam pertemuan teh yang akan datang ini, saya akan untuk mengalahkan semua orang sebelum menantang lawan lainnya yang lebih kuat. Dia bangga, dan karena kesombongannya, dia tidak mengizinkan kegagalan apapun, bahkan tidak sekalipun.
Kehilangan untuk Ye Chen adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Dan kali ini, dia ingin mendapatkan kembali reputasinya. Adapun Putri Guntur dan Pangeran Edik, mereka berdua tidak banyak ancaman baginya, karena mereka benar-benar jenis prajurit yang berbeda dibandingkan dengan Ye Chen. Mereka benar-benar ditekan olehnya dengan cara, karena tubuh jahatnya dan Yuan jahat keduanya sangat sulit untuk dihadapi. Tapi, untuk jaga-jaga, aku ingin belajar lebih banyak tentang seni bela diri yang mendalam. Kurasa beberapa bulan mendatang sudah cukup. Saat itu, aku ingin menggunakan kekuatan ekstrim untuk secara langsung mengalahkan mereka. Ledakan. Saat ini, tornado meledak bahkan lebih intens. Api dan lumpur Qi jahat dikombinasikan dengan api Yuan Qi dan lumpur Yuan Qi sangat agresif dan brutal, dan fakta yang terkandung dalam dua yang berbeda sudah sangat kuat. Chu Zongtian terus melihat dari dekat dan hati-hati pada api dan lumpurnya secara mendalam. Di dalam Void Extreme, dalam badai petir yang intens, Jing Aoxuan membuka tangannya lebar-lebar sambil melayang tinggi di udara. Swoosh! Badai petir yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya terus-menerus. Segera, tubuhnya dibungkus oleh bola listrik bulat. Rambutnya menari di udara di antara listrik seperti, membawa sedikit warna biru gelap. Setelah lama waktu, dia tiba-tiba membuka lebar matanya, menyebabkan dua pancaran listrik berputar untuk menembak ketika bola di sekitarnya meledak. Royal Extreme Tyranny Fist. Aliran Qi yang tak terlihat yang mengandung listrik dibangkitkan saat dia menembakkan serangan tinju, yang mendarat tepat di tengah-tengah badai. Mengais. Daerah ini badai segera hancur, berubah menjadi gili-gili Yuan murni sebelum menembak ke segala arah. Dimanapun itu berlalu, gunung-gunung rusak, dan sungai-sungai dipotong menjadi dua. Royal Extreme Tyranny Fist, 70%. Tapi, itu tidak cukup. Aku ingin menjadi lebih kuat. Mereka bertiga tidak akan tinggal di tempat mereka sebelumnya, mereka pasti akan tumbuh. Mengambil napas dalam-dalam, Jing Aoxuan terus mencari badai petir baru, mencoba untuk belajar lebih banyak tentang guntur yang mendalam. Jika orang lain tahu bahwa dia telah melatih seni bela dirinya yang sangat rendah hingga 70% dan belajar guntur yang sangat dalam, mereka akan memiliki mulut terbuka lebar, karena jarang siapapun di bawah lautan jiwa Rilem akan dapat memahami mendalam. Dengan itu saja, dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu pejuang muda top. Xiao Yun, ini adalah Above Heaven. Planet yang kita berada sekarang disebut Glyce Star, yang merupakan salah satu planet terkecil di dalam langit di atas, dan yang paling tidak berbahaya juga. Mulai sekarang, kamu akan berlatih di sini. Ingat, Anda harus ekstra hati-hati, dan jangan berlari-lari sembarangan. Beberapa cahaya dewa yang mengandung lebih dari 5 jenis Yuan Qi bahkan akan membunuh prajurit hidup dan kematian Rilem. Di dalam planet kecil yang seperti mimpi ini, seorang elder putih berkata kepada Li Xiaoyun. Yang terakhir telah tertarik secara kompleks oleh pemandangan langka yang indah di depan matanya, langit gelap gulita, planet bersinar yang tak terhitung jumlahnya, dan pola perjalanan yang terlihat yang mereka tinggalkan di Bima Sakti. Mereka telah mengambil nafas, dan juga mengilhami semangatnya. Hain hari, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melangkah ke planet ini. Seolah-olah sang tetua berharap melihat ekspresi ambisius yang penuh kegembiraan di wajah Li Xiaoyun, dia tertawa, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah menyiapkan mantra kecil di sekitar sini, itu seharusnya cukup untuk menjauhkanmu dari mereka, serangan Dewa Cahaya. Terima kasih Tuan. Mendapat kembali kesadarannya, Li Xiaoyun berkata dengan penuh syukur. Elder melambaikan tangannya, Anda sangat berbakat, dan Anda memiliki kekuatan bintang-bintang yang disegel di tangan kanan Anda, serta kekuatan angin di tangan kiri Anda. Kedua kekuatan ini bukanlah aplikasi sederhana dari Yuan Qi, tapi sesuatu yang lebih misterius. Jadi, jangan sia-siakan bakatmu sendiri. Cobalah untuk menjelajahinya lebih dalam untuk kekuatan yang lebih tinggi. Xiaoyun ingat, baiklah, aku akan pergi sekarang. Jika kamu menemui masalah, tekan bola lampu itu. Mengambil satu langkah, si elder menghilang di udara tipis. Menunggu sampai elder itu pergi, Li Xiaoyun melihat sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke surga ketiga, surga di atas, yang sebenarnya adalah surga terdekat dengan tanah. Tapi di matanya, tempat ini terlalu misterius dan rumit. Pemeliharaan dan fungsi planet-planet itu sangat luar biasa. Selain itu, akan ada lampu pemotretan indah yang terus-menerus mengiris kegelapan sekarang dan kemudian, mewarnai langit hitam dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, yang sangat memukau. Ini adalah Glyce Star yang ada di bawah kakiku. Menggunakan kekuatan bintang Glyce Star, aku pasti akan bisa memahami kekuatan bintang. Sayangnya, tidak ada bintang Yuan Qi yang sebenarnya di dalam Void Extreme. Jika tidak,
Mengapa saya berusaha keras untuk datang ke surga di atas? Dia menyingkirkan semua pikiran acaknya dan duduk di tengah platform batu sebelum menutup matanya untuk merasakan kekuatan bintang yang ada di sekitarnya. Dalam beberapa hari ini, Ye Chen sepertinya tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan semua hal yang ingin dia lakukan. Dia harus terus memahami emas yang mendalam dan menghabiskan waktu bersama orang tua dan saudara-saudaranya, dan juga pergi ke perbukitan misterius untuk mempersiapkan acara minum teh. Dia harus ada di sana untuk masing-masing tugas itu sendiri. Dia senang belajar emas yang mendalam dan menghabiskan waktu bersama keluarganya, tetapi mengatur acara minum teh agak menantang baginya. The Mysterious Hills masih belum seperti taman yang indah di dalam kota Thunder. Ada kekuatan menahan yang dilarang melindungi lokasi pengumpulan teh, sehingga akan sulit untuk membuat perubahan nyata. Namun, meskipun gravitasi dari Bukit Misterius sangat besar, itu tetap tidak akan mampu menghentikan kerusakan dari pertempuran yang intens. Tidak mungkin untuk bertukar tempat setelah setiap pertempuran, karena itu hanya akan merusak kesenangan dari pertemuan teh. Oleh karena itu, Ye Chen pertama kali memilih lokasi di tempat dengan gravitasi terbanyak sebagai lokasi untuk acara minum teh berikutnya. Dia kemudian membayar untuk pembangunan gedung, menggunakan logam yang digunakan untuk membangun wadah jiwa peringkat rendah di Martial City. Selain itu, ia menggunakan kayu untuk membungkus bagian luarnya, membuatnya terlihat ekstra kuno namun anggun. Tempat sebenarnya untuk berperang telah diatur di tengah-tengah bangunan yang memiliki platform pertempuran besar, dengan panjang dan lebar 3 mil. Itu benar-benar dibangun dengan logam yang sama dengan bangunan. Tidak hanya itu, dia juga meletakkan lapisan dan lapisan mantra penstabil. 10 mil jauhnya, ia telah membangun menara penembus langit lain yang disediakan bagi para prajurit muda untuk menyaksikan pertempuran yang tidak diundang ke pertemuan teh itu sendiri. Sebelumnya, pembangunan gedung saja akan menghabiskan banyak uang. Tapi ternyata biaya pembangunan tidak harus keluar dari kantong Ye Chen sendiri sama sekali. Begitu banyak lembaga bela diri dan bangsa-bangsa dari daerah Rudra Selatan telah berjuang untuk membayar batu-batu jiwa. Semua orang tahu bahwa akan menjadi kehormatan terbesar untuk menjadi sponsor dari acara semacam ini, dan mereka juga tahu dengan jelas bahwa lokasi pengumpulan teh tidak bisa lusuh. Kalau tidak, itu tidak akan terlihat bagus untuk mereka. Oleh karena itu, mereka semua meyakinkan Ye Chen bahwa tidak peduli berapa banyak batu roh yang dia inginkan, semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya harus menjanjikan mereka tempat yang bagus dengan gaya hebat yang bisa mewakili daerah Rudra Selatan, sehingga daerah lain tidak akan lagi berpikir kurang dari mereka. Plus, lokasi pengumpulan teh tidak akan menjadi hal satu kali, karena South Rudra Region mungkin menjadi tuan rumah berikutnya dari pertemuan teh juga. Kemudian, mereka tidak perlu repot membangun tempat untuk itu lagi. Hal-hal yang mudah dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi hal-hal rumit akan memakan waktu lebih lama. Namun, mempelajari emas yang mendalam sepertinya membuat waktu bergerak lebih cepat untuk Ye Chen. Setiap kali dia bangun dari mode belajarnya, itu akan menjadi 10 hari atau setengah bulan sejak dia memasuki negara belajarnya. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya dan juga bekerja untuk menstabilkan apa yang telah dia pelajari, Ye Chen hanya akan pergi ke Void Extreme setiap minggu. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu dengan tiba-tiba. Hanya ada 3 hari sebelum pertemuan teh hijau yang akan datang. Tempat acara sudah selesai pembangunannya sebulan yang lalu. Saat ini, pusat kota bela diri di tengah perbukitan misterius sangat ramai. Jumlah pengunjung terus bertambah setiap hari, semua orang berbicara tentang acara yang akan datang. Di dalam kafe dan restoran ada prajurit muda tampan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada lebih banyak prajurit muda dari South Rudra Region. Meskipun mereka mungkin tidak dapat bergabung dengan acara minum teh yang sebenarnya, mereka masih ingin bertemu dengan banyak jenius bela diri dari daerah lain seperti Edict Prince, Thunder Princess, dan Putra Astral Spirit, yang memiliki reputasi tertinggi, dan terutama legenda regional mereka, Ye Chen. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, South Rudra Region akhirnya naik ke puncak, dan itu semua karena satu prajurit bernama Ye Chen. Lihat, ini adalah jenius bela diri yang tepat di bawah Putri Guntur di dalam wilayah Guntur, bis Pangeran Mo Xiang. Kudengar dia bertarung dengan Ye Chen di pertemuan teh terakhir. Di mana? Biarkan aku melihat-lihat. Di dalam sebuah kafe, para prajurit muda dari daerah Rudra Selatan membahas tentang Mo Xiang sambil secara diam-diam menunjuk jari-jari dengan bersemangat. Itu juga termasuk kelompok orang-orang dari Sky Cloud Martial School. Ki kuat seperti itu. Aku bahkan tidak bisa bernafas di depannya. Luo Hanshan ketakutan saat dia bertukar pandang dengan Zhu Mei dan Zhang Haoran.
Mereka tidak bisa membantu tetapi memikirkan Ye Chen, mengingat bahwa dia telah mengalahkan orang-orang ini di pertemuan teh terakhir dan akhirnya menjadi legenda yang tak terkalahkan. Mo Xiang membuat wajah sambil mengerutkan kening, orang-orang ini terlalu lemah. Aku tidak tahu bagaimana bisa seseorang seperti Ye Chen tumbuh dari itu. Satu atau dua dari mereka selalu lolos dari celah itu, kau tahu. Aku ingin tahu berapa banyak Ye Chen tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Aku ingin pertemuan itu dimulai sekarang. The Black Sword Artist, yang telah kalah dari Ye Chen sebelumnya, berjalan bersama dengan Ye Chen entah bagaimana. Sudah 2 tahun penuh, dia pasti tumbuh lebih kuat. Tapi, 3 lainnya pasti sudah bertambah banyak. Hidup pada saat yang sama dengan mereka adalah hal yang menyedihkan. Ya, dengan 2 tahun pelatihan, aku baru saja mendapatkan di mana mereka berada saat itu. Tentu saja, bahkan jika aku entah bagaimana harus bertemu mereka di level mereka dari 2 tahun yang lalu, aku pikir aku masih akan lebih mungkin kalah daripada menang belum lagi hari ini kita berada sekarang. Ada semakin banyak orang yang muncul di dalam kota marsial, dan suara yang dihasilkan juga semakin keras dan nyaring. Suatu hari kemudian, guntur Putri Jing Aoxuan dan Pangeran Edik Li Xiaoyun tiba satu demi satu. Pada malam yang sama, Chu Zongtian juga tiba di kota bela diri yang ramai dengan ki agresifnya. Hingga saat ini, 3 dari 4 orang teratas dari daerah Rudra Selatan telah tiba. Sebagai tuan rumah, Ye Chen sangat tidak teratur. Kenapa dia belum muncul? Di tengah restoran, Li Xiaoyun bercanda. Chu Zongtian memegang kedua tangannya di depan dadanya, jangan khawatir. Selama dia muncul di acara minum teh. Sepertinya saudara Chu sangat percaya diri. Li Xiaoyun melirik Chu Zongtian dan meremas matanya. Dia bisa merasakan ki berbahaya yang datang dari yang lain, yang duduk di sana seperti binatang yang kuat dalam tidur. Meskipun itu saat istirahat, tetapi bisa melompat sendiri pada setiap saat. Chu Zongtian membuat gerutuan Li Xiaoyun dan Jing Aoxuan telah melebihi harapannya. Salah satu dari mereka memiliki ki langit dalam sementara yang lain memiliki guntur yang sangat kuat akan kekuatan, yang keduanya lebih dari 2 kali lebih kuat seperti dalam pertemuan teh terakhir. Tentu saja, Chu Zongtian menginginkan lawan yang kuat semakin baik. Kalau tidak, tidak akan ada gunanya baginya bahkan dalam mencoba bersaing dengan mereka. Hari berlalu, namun Ye Chen masih belum ada. Di jalan, prajurit muda terlihat di mana-mana. Lin Qi, Su Wen, dan Yu Yue juga ada di antara mereka. Karena sudah lama tidak pergi, aku benar-benar baik datang katak di dalam sumur, tidak tahu keajaiban di dunia luar. Setelah berjalan melalui satu jalan, saya menyadari bahwa 9 dari 10 orang lebih kuat daripada saya. Sebagai pemimpin sekolah belaju salju utara, Su Wen tampaknya telah dewasa. Tapi, dia masih membawa ambisi dan gairah yang harus dimiliki seorang pria muda, mungkin bahkan lebih dari sebelumnya. Yu Yue berkata, sebelumnya, saya berpikir bahwa Ye Chen telah melebih-lebihkan tingkat kekuatan pengumpulan teh. Tapi menilai dari apa yang terjadi di depan saya pikir dia masih berbicara sedikit. Lin Qi, saya tidak mencoba untuk membujukmu. Hanya dengan konfrontasi semacam ini aku bisa tumbuh. Aku tidak keberatan. Lin Qi sangat tenang. Mendengarnya, Su Wen mengangguk diam-diam. Lin Qi tidak memiliki talenta tinggi bahkan di negara berangin dia bukan ksatria nomor 1 dengan potensi tertinggi, atau yang kedua. Tapi, kesuksesannya hanya di bawah Ye Chen, yang memiliki banyak kaitan dengan sikap terhadap hal-hal ini. Di sisi lain, Liu Wuxiang memandang Zhuang Fei dan Ji Xueyan, apa yang kalian pikirkan? Ji Xueyan tidak berbicara sebentar, lalu berkata perlahan, sangat kuat. Tidak satupun dari mereka lemah. Jika mereka datang ke negara Windy, selain petarung top, semua peringkat lain harus didorong kembali. Memang, Zhuang Fei tidak bisa menolaknya. Liu Wuxiang tertawa, berjalan di antara mereka, aku merasa seperti anak kecil tanpa kekuatan tempur. Ah baiklah, mari kita menjadi penonton biasa. Ini adalah kesempatan yang telah diperjuangkan Ye Chen untuk kita, dan juga kesempatan bagi kita untuk melihat kesenjangan antara kita dan mereka. Itu tidak menakutkan untuk memiliki celah, tetapi apa yang lebih menakutkan adalah tidak mengetahui seberapa besar kesenjangannya. Setelah 3 hari, acara minum teh diadakan secara resmi. Ribuan mil jauhnya dari Martial City adalah padang rumput yang dikelilingi oleh pegunungan yang mencapai langit. Ini mencakup ratusan mil, dan memiliki gravitasi yang sangat kuat. Rerumputan bahkan lebih tinggi dari pohon-pohon taman megah telah dibangun di tengah padang rumput. Itu dikelilingi oleh dinding setinggi ratusan meter, yang dijaga oleh 10.000 prajurit kelas Ping Yuan Rilem, jika orang mencoba menyelinap masuk. Tentu saja,
Itu hanya formalitas bahkan jika seseorang ingin masuk ke dalam, para penjaga kelas Ping Yuan Realm tidak akan bisa menghentikan siapapun. Namun, tidak akan ada orang yang bodoh, karena akan ada bakat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di balik dinding itu. Tanpa kultivasi di Sea of Souls Realm setidaknya, tidak ada yang berani melanggar peraturan. Dan bahkan jika itu adalah prajurit Sea of Souls Realm, dia akan ingin mempertahankan reputasinya. Ada 4 pintu masuk ke kebun, dengan kolom pengujian kekuatan bertempur di setiap pintu. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, Ye Chen memutuskan untuk menaikkan standar pengumpulan teh dengan sedikit hanya prajurit yang bisa mencetak setidaknya 79 akan masuk. Yang lain tidak akan diizinkan untuk tinggal di area padang rumput. Adapun di dalam pegunungan, itu akan menjadi pilihan mereka, karena pegunungan memiliki setidaknya 2 hingga 300 mil jarak dari taman, dan bahkan para prajurit lautan jiwa sejati tidak akan bisa melihat apapun yang terjadi di dalam dari sana. Ledakan. Sudah ada seseorang yang menguji. Prajurit pertama telah lulus ujian dengan skor 80. Yang kedua dihilangkan. Lin Qi, ini giliranmu. Su Wen dan Yu Yue melihat ke arah Lin Qi. Yang terakhir mengambil napas dalam-dalam sebelum mengambil pisau panjangnya. Mengais. Pisau itu ditusuk tepat ke dalam cangkang kristal dari kolom pengujian yang membuat batu kristal bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Itu 80. Lulus. Astral Reaching Realm Warrior yang bertanggung jawab berkata tanpa ekspresi. Huo, Lin Qi menghela nafas. Bahkan, dia tidak bisa memukul 80 setiap kali. Terkadang, ketika dia tidak merasakannya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan 79. Lin Qi, kita akan pergi ke menara di sana sekarang. Su Wen dan Yu Yue keduanya menghela nafas juga, berjalan menuju menara tinggi yang berjarak 10 mil. Setelah setengah jam, semua prajurit muda telah diuji. Meskipun standar telah diangkat sedikit, karena 2 tahun telah berlalu, para prajurit memenuhi persyaratan lebih dari pengumpulan teh terakhir ada 460 dari mereka secara total. Taman itu sangat besar, dengan banyak kafe dibangun di dalamnya. Di tengah setiap lingkaran kafe akan menjadi platform pertarungan 3 mil jauhnya. Sesampainya di kafe dengan gelar South Rudra Region, Lin Qi melihat banyak pejuang top di wilayah tersebut ada Li Daoxuan, Yan Chihuo, Tuo Baku dan 20 orang lainnya. Adapun prajurit top, Si Kong Seng, yang sebenarnya tidak ada di sana, dia tidak tahu mengapa. Kamu berasal dari negara Windy, kan? Yan Chihuo adalah orang pertama yang memperhatikan Lin Qi. Itu bukan karena hal lain tetapi fakta bahwa mereka berdua pengguna blade. Li Qi mengangguk sebagai jawaban. Tidak buruk. Satu lagi untuk South Rudra Region. Li Daoxuan tertawa. Lin Qi menemukan tempat dan duduk, melihat kafe-kafe lain. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan Qi yang kuat dalam pendeteksiannya, semuanya sangat kuat secara misterius. Daerah guntur, wilayah cahaya, dan wilayah pasir emas adalah yang dengan Qi paling kuat. The Thunder Cafe tampaknya mengandung badai yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan daerah cahaya memiliki kedalaman seperti bintang, dan Gold Sand Region Cafe ditutupi dengan Qi merah darah yang seperti monster dan binatang buas. Saat itu, Tuo Baku berkata, mengapa Ye Chen masih belum di sini? Kami hanya menunggunya sekarang. Li Daoxuan berkata, mungkin ada sesuatu yang menahannya. Jangan terburu-buru. Saat itu, masih fajar. Air dari kabut pagi terus jatuh ke dalam kelompok seperti hujan karena gravitasi. 1000 mil jauhnya. Cahaya pedang terbang 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Aku benar-benar lupa tentang waktu. Tapi masih baik-baik saja aku belum terlambat-terlambat. Itu memang Ye Chen di dalam sinar cahaya pedang itu. Biasanya, dia hanya menghabiskan tidak lebih dari setengah bulan di dalam Void Extreme untuk melatih emasnya secara mendalam. Tapi kali ini, dia menghabiskan total 20 hari. Untungnya, dia akhirnya memahami sedikit emas yang mendalam dan melatih Gold Resonant Radiance Art-nya menjadi 60%. Jika tidak, jika dia terus tenggelam dalam mode belajar, akan sulit baginya untuk bangun sendiri. Ye Chen senang bahwa dia tidak membodohi dirinya sendiri untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah dari peristiwa penting semacam itu. Dia tidak ingin membuat lelucon sendiri, atau memberi kesan pada orang lain untuk menjadi arogan. The Mysterious Hills melintas saat ia meningkatkan kecepatannya lagi. Tepat di dalam kebun, beberapa orang mulai mengungkapkan kekecewaan mereka pada tidak adanya tuan rumah ketika seberkas pedang Qi yang menusuk tulang tiba-tiba muncul di mana-mana. Itu berbeda dari Qi pedang Ye Chen yang normal itu lebih agresif, seperti badai. Ini Ye Chen. Pedang Qi ini sangat menakutkan. Dia jauh lebih kuat daripada pertemuan teh terakhir. Seperti yang semua orang bahas, ekspresi Jing Aoxuan,
Li Xiaoyun, dan Chu Zongtian telah berubah. Dalam pertemuan terakhir, Qi Ye Chen masih agak rendah hati. Jika dia tidak mengambil pedangnya, tidak ada yang bisa benar-benar tahu kekuatannya. Tapi kali ini, Ye Chen sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Tanpa mengambil pedangnya, tekanan agresif itu telah membuat orang mati lemas. Qi yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang tiba-tiba karena kedatangannya. Sangat kuat, mereka bertiga hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran mereka. Permintaan maaf, semuanya. Ye Chen telah datang sedikit terlambat. Aku meminta pengampunan semua orang. Di pintu masuk taman yang besar, Ye Chen dengan pakaian birunya dan dengan longsword di pinggangnya berjalan ke dalam dengan langkah besar. Jubahnya terbang di udara, sepertinya memiliki kekuatan untuk mengecilkan tanah. Setiap langkahnya membuatnya berjalan lebih dari 10 meter jaraknya. Li Xiaoyun menyingkirkan ekspresi terkejutnya saat dia tertawa sepanjang jalan. Kamu di sini sekarang akhirnya. Jadi, biarkan acara minum teh dimulai sekarang. Ye Chen mengangguk. Dia datang ke platform pertempuran dan melihat sekelilingnya, lalu berkata, perkumpulan teh hijau adalah tempat yang berfokus baik pada minum teh dan perang bela diri. Saya ingin tahu siapa yang ingin menjadi yang pertama untuk membuka acara dan menambah kegembiraan untuk minum teh kami. Saat Ye Chen selesai berbicara, dua orang terbang ke atas panggung segera. Di udara, mereka berdua melihat satu sama lain dan membeku sedikit sebelum mengeluarkan tawa besar. Mereka kemudian mempertahankan kecepatan mereka dan mendarat di platform pertempuran dengan aman. Pertarungannya harus ringan. Berhenti sebelum menjadi terlalu kuat. Kurasa kalian berdua bisa memulainya untuk kami sekarang. Ye Chen melihat apa yang terjadi dan mundur, terbang kembali ke lantai paling atas dari Cafe South Rudra Region. Ada 23 prajurit dari wilayah Rudra Selatan bergabung dengan acara minum teh, 24 jika menghitung Ye Chen masuk setelah melihat Ye Chen, semua orang menyapanya. Tuo Baku tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, Ye Chen, kamu sepertinya telah banyak berubah dari 2 tahun lalu. Ye Chen tahu apa yang dia minta. Sejak ia mengukir atribut pembunuhan ke formasi roh pedangnya, Qi-nya tiba-tiba berubah dari sifat rendah hati menjadi sangat agresif. Dan beberapa hari yang lalu, dia juga belajar sedikit lebih dalam tentang emas, jadi dia bahkan sedikit lebih tajam sekarang. Jika hanya itu tidak akan begitu jelas. Tapi, karena semua Qi yang kacau di dalam kebun, Qi-nya telah distimulasi dan beresonansi tanpa kontrolnya, maka efeknya. Ye Chen tertawa dan menjawab, saya telah membuat beberapa terobosan dalam pelatihan saya kira saya akan seperti ini untuk waktu yang lama. Saya melihat, tepat di sampingnya, Li Daoxuan mengangguk. Mampu mengubah Ye Chen hanya akan menjadi terobosan dalam seni pedangnya. Saat ini, meskipun Qi-nya tidak serendah sebelumnya, itu bahkan lebih berbahaya. Jika Ye Chen adalah seorang seniman pedang tersembunyi sebelumnya, maka dia akan menjadi raja para seniman pedang sekarang. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, tetapi itu lebih menakutkan daripada sebelumnya, karena dia bahkan belum mencoba. Di peron, pertempuran sangat intens. Setiap orang tidak berhenti tumbuh dalam waktu 2 tahun. Mereka semua telah melangkah ke tingkat yang baru. Ledakan, platform bergetar, itu memang artis pedang hitam dan seniman pedang mematikan. Mereka berdua adalah seniman pedang seseorang telah memahami niat pedang pembantaian dan memiliki pedang Qi yang agresif, sementara yang lainnya terkenal karena kecepatannya, dan sangat hebat dalam membunuh satu pukulan. Selain pertempuran Ye Chen, pertempuran antara keduanya telah menarik semua seniman pedang yang hadir. Akhirnya, itu masih seniman pedang mematikan yang sedikit lebih kuat. Dia telah menusuk menembus bahu artis pedang Black. Meskipun yang terakhir juga menghancurkan mantan dengan satu serangan pedang sekali, dia masih kehilangan sebagian besar pedangnya karena itu. Segera, 2 hari berlalu. Selama periode waktu ini, Lin Qi telah bertempur 3 kali di atas panggung, tetapi ia telah kehilangan ketiganya. Bukan karena dia lemah, tetapi karena lawannya terlalu kuat. Faktanya, semua 460 prajurit yang hadir kebanyakan lebih kuat darinya. Selain dia, sebagian besar prajurit muda dari daerah Rudra Selatan semuanya berjuang di atas panggung. Di antara mereka, Tuo Baku adalah orang yang paling mendapat perhatian. Meskipun Li Daoxuan dan Yan Qihuo juga telah membuat kemajuan besar, peringkat mereka hanya naik 1 atau 2 titik, yang tidak terlalu jelas. Adapun si Kong Seng, yang telah menunjukkan wajahnya di pertemuan teh terakhir, dia tidak datang kali ini. Murong Qingcheng sepertinya juga sedang menjalani pelatihan tertutup sekarang. Jadi, secara umum, seluruh wilayah South Rudra tampaknya benar-benar lebih lemah daripada yang terakhir kalinya. Sangat kuat, masing-masing dari mereka beberapa kali lebih kuat dari aku.
Semua dari 50 prajurit muda dari wilayah Rudra Selatan di atas menara 10 mil jauhnya membuka lebar mata mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka semua menahan nafas seandainya mereka melewatkan sesuatu. Di dalam South Rudra Region, mereka adalah salah satu puncak. Tetapi ditempatkan dalam konteks seluruh wilayah selatan, mereka bukan siapa-siapa. Saya hanya pengamat-pengamat yang tidak berguna pada saat itu. Dan, bahkan kesempatan ini untuk bisa datang ke sini dan menonton diberikan oleh Ye Chen. Setelah melihat pertempuran yang menakutkan ini, beberapa dari mereka menjadi depresi, berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mencapai tingkat seperti ini tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, sementara yang lain secara diam-diam membuat janji untuk diri mereka sendiri, ingin menghadiri pertemuan teh berikutnya dengan kekuatan mereka sendiri. Ye Chen, aku akan menjadi lawanmu. Merasakan kekuatan Ye Chen, Yu Xin, yang selalu benar di samping Li Xiaoyun, terbang keluar. Dia ingin pergi sebelum Li Xiaoyun dan menguji kekuatan nyata Ye Chen. Li Xiaoyun memaksakan tawa untuk dirinya sendiri, dia tahu itu tidak mungkin, tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi sedikit bersemangat. Dia ingin melihat seberapa jauh Yu Xin bisa mendorong Ye Chen. Menurunkan cangkir teh, Ye Chen berdiri. Sebuah hantu biru muncul sekali sebelum muncul di panggung. Andasin menutup matanya. Ketika mereka dibuka kembali, ada cahaya memancar keluar dari dalam. Sebuah pola muncul di udara keluar dari biru seolah-olah ditabrak sesuatu. Serangan kekuatan pikiran itu tidak mendarat di Ye Chen saat dia menggerakkan tubuhnya tiba-tiba seperti gravitasi tidak mempengaruhi sama sekali, meninggalkan 7 angka dalam satu garis lurus. Akibat serangan itu, 3 dari 7 orang itu hancur. Andasin tidak terburu-buru saat matanya mengikuti gerakan Ye Chen, gaya menyerang yang aneh itu telah menakuti sebagian besar orang. Serangan macam apa ini? Di atas menara, Luo Hanshan tidak bisa mengetahuinya. Su Wen menebak, itu seperti kekuatan pikiran bela diri, tapi itu tidak bisa sekuat ini. Mungkin, itu ada hubungannya dengan kekuatan penglihatan. Setelah menghindar untuk beberapa saat, Ye Chen berkata tiba-tiba, apakah kamu dari dunia bawah? Ekspresi kamu Xin berubah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan itu, serangan kekuatan pikiran darinya diintensifkan. Ye Chen berhenti menghindar dan menjentikkan jari-jarinya, balok peluru pedang jantung lotus seperti peluru ki menembak keluar. Dimanapun mereka menyentuh, kekuatan pikiran terputus dan udara terkoyak. Pedang ki menutupi setiap titik tubuh Yu Xin, tanpa meninggalkan titik buta untuk melarikan diri sama sekali. Armor pertempuran ringan, udara di sekelilingnya dipelintir sebagai baju besi perang yang pas dan tembus pandang muncul di sekitar tubuhnya, termasuk rambut meninggalkan matanya yang indah. Pop, 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 setelah 7 suara renyah, darah menetes dari sudut mulutnya sementara baju besi itu hancur sepenuhnya. Kamu Xin, menyerah dari lantai atas kafe, Li Xiaoyun melepaskan gagasan membiarkan Xin menguji Ye Chen, karena dia tahu bahwa bahkan 3 miliknya di sana tidak akan bisa menguji apapun. Dibandingkan 2 tahun lalu, Ye Chen telah berubah drastis. Hanya pedang ki saja yang menggandakan kekuatannya. Andasin melepaskan kekuatan pikiran di sekitar tubuhnya saat dia melihat Ye Chen, agak terkejut. Dia kemudian berbalik untuk kembali ke Gold Sand Region Cafe. Seorang pejuang dari dunia bawah, seorang putri suci. Ye Chen tidak menyangka kalau Yu Xin bisa menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyerang sama sekali. Karena dia bisa melakukannya, maka dia kemungkinan besar dari dunia bawah. Dan kekuatannya bisa membuatnya menjadi seorang putri suci di beberapa suku, karena dia hanya akan lebih kuat daripada Goldwind Holy Daughter. Aku ingin tahu apakah Evil Demon Master itu telah keluar. Ye Chen berpikir tentang Master Evil Demon yang telah terperangkap di dunia bawah, yang merupakan prajurit tingkat Master pertama yang dia temui. Dia tidak tahu persis seberapa kuat yang terakhir itu, yang dia tahu hanyalah dia tidak akan bisa mengalahkannya bahkan dengan kekuatannya sekarang. Mungkin, hanya setelah dia mencapai Sea of Souls Realm, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri darinya. 2 tahun dia mendapat kekuatan itu. Itu sudah melebihi imajinasiku. Putri Jing, seberapa yakin kamu melawannya? Di dalam Cafe Thunder Region, Mo Xiang tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak bertarung dengan Yu Xin, tetapi menilai dari kekuatan yang dia perlihatkan, dia tidak akan lebih lemah darinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya pada Jing Aoxuan. Yang terakhir menggeleng, mengalahkan dia. Tidak lebih dari 40%. Tapi, aku punya lebih dari 50% kepercayaan untuk tidak kalah. Setelah melatih serangan fistiran ekstrimnya dan serangan fist mengagumkan sampai 70%, dia bisa mengakui bahwa tidak sekuat Ye Chen sudah sangat tidak bisa dipercaya.
Setelah mengalahkan Yu Xin, Ye Chen melompat ringan kembali ke South Rudra Regent Cafe. Mungkin orang tahu bahwa mereka bukan lawan sahnya, atau mungkin mereka ingin menyelamatkan pertempuran teratas pada akhirnya tetapi karena alasan apapun, tidak ada yang menantang Ye Chen setelah itu, tidak ada yang menantang Li Xiaoyun, Jing Aoxuan, atau Chu Zongtian. Selain keempat, putaran kedua pertempuran sama intensnya. Luo Sanfei dari wilayah Pasir Emas, Mo Xiang dari wilayah Guntur, Tuo Baku dari daerah Rudra Selatan, dan Lu Hun dari daerah Cahaya, adalah pesaing karena berada di 5 besar. Setelah salah satu dari mereka memenangkan gelar, tuan rumah teh berikutnya akan menjadi dirinya. Ye Chen, menurutmu Tuo Baku akan punya kesempatan? Melihat pertempuran antara Tuo Baku dan Luo Sanfei, Li Daoxuan mau tidak mau bertanya. Ye Chen berkata, saya takut itu akan sulit. Jika saya menebaknya dengan benar, tuan rumah berikutnya mungkin adalah Luo Sanfei, karena dia memiliki kelemahan dan kekuatan umum tertinggi. Tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, Luo Sanfei, yang berjuang melawan Tuo Baku, berteriak dengan suara rendah sebelum menggunakan tombaknya untuk menerbangkan bayangan kadal yang terakhir sambil menggunakan tombak pendeknya yang lain untuk memukul lapisan pertahanannya. Itu adalah serangan yang sangat kuat bahkan jika Tuo Baku terkenal karena pembelaannya, dia masih tidak bisa lagi menangani serangan itu dan memuntahkan darah. Sepertinya itu memang Luo Sanfei. Li Daoxuan terpaksa tertawa. Sebagai bagian dari generasi muda dari wilayah Rudra Selatan, tidak ada yang tidak ingin wilayah mereka terus menjadi wilayah tuan rumah dari pertemuan teh, karena itu akan lebih dari sekedar kehormatan. Itu juga akan bertindak sebagai dorongan bagi para prajurit muda untuk berusaha lebih keras. Adapun Chu Zongtian, meskipun ia belum menyelenggarakan acara minum teh, menilai dari kepribadiannya yang membanggakan, ia mungkin tidak akan menjadi yang berikutnya, kecuali Ye Chen, Li Xiaoyun, dan Jing Aoxuan semua hadir, yang agak tidak mungkin. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin Tuo Baku tidak mau menerima posisi tuan rumah, karena dia tahu bahwa acara minum teh berikutnya pasti akan menjadi satu tingkat lebih lemah. Benar sekali. Bagaimanapun, dia adalah seorang maniak pertempuran yang tidak pernah peduli tentang kemenangan dan kerugian. Setelah mengalahkan Tuo Baku, Luo Sanfei melanjutkan momentumnya tidak hanya dia mengalahkan Lu Hun, tetapi juga pesaing paling populer, Mo Xiang. Oleh karena itu, posisi prajurit kelima akhirnya pergi ke Luo Sanfei. Akhirnya, ini adalah momen paling menarik dari seluruh pertemuan teh. Setelah 2 tahun pelatihan, aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pejuang top sejati dari seluruh wilayah selatan. Ya, meskipun Chu Zongtian baru saja kalah dari Ye Chen di pertemuan teh terakhir, dia berhasil memecahkannya bahkan dengan Putri Guntur. Lalu, Guntur Putri dan Li Xiaoyun dan Ye Chen berhasil menarik undian, hasilnya sangat ambigu. Menurutmu siapa yang akan menang? Kurasa itu adalah Ye Chen atau Chu Zongtian. Yang satu memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, dan yang lainnya memiliki tipe tubuh yang unik. Jangan meremehkan Li Xiaoyuan dan Putri Guntur. Tubuh Li Xiaoyun juga sangat misterius, karena kedua tangannya memiliki kekuatan angin dan bintang yang disegel. Putri Guntur melatih Thunder Zen Yuan dan Guntur yang dalam, di mana tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Saat ronde kedua selesai, emosi semua orang sekali lagi dihipnotis. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang paling kuat di antara 4. Lin Qi dalam pakaian putihnya duduk di dekat dinding. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil gelas di Ye Chen, ingin melihat apa ekspresi wajah yang akan Ye Chen miliki, yang tinggal di saat yang sama seperti dia, tetapi sekarang berdiri di atas wilayah South Rudra. Namun, dia kecewa Ye Chen masih Ye Chen, saat dia terus minum teh dan berbicara dengan Li Daoxuan dan Tuo Baku. Dia tidak terlihat seperti dia terganggu oleh pertempuran yang akan datang sama sekali. Di dalam menara 10 mil jauhnya, orang-orang dari daerah Rudra Selatan juga bersemangat itu akhirnya waktu bagi mereka untuk menyaksikan kekuatan sejati Ye Chen. Mereka bertanya-tanya pertempuran epik seperti apa yang akan mereka saksikan segera. Setelah meminum seluruh poci teh, Ye Chen mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Zen Yuan-nya menyebar sebagai media untuk suaranya. 3 teman, akankah kita? Iya nih. Li Xiaoyuan adalah yang pertama menjawab. Iya, Jing Aoxuan sangat tenang. Hanya Chu Zongtian yang tidak menjawab, tetapi Qi di atas Gold Sand Regent Cafe tiba-tiba memuncak, terlihat sangat berbeda dari yang lain. Ye Chen, aku tidak mendapat kesempatan bertempur denganmu di pertemuan teh terakhir. Kali ini, haruskah kita mulai? Jing Aoxuan berdiri saat sedikit listrik menyebar di udara. Ye Chen tersenyum ringan saat dia akan berdiri. Seseorang akan datang. Ye Chen melihat ke arah selatan. Sementara itu, Li Xiaoyun,
Jing Aoxuan, dan Chu Zongtian telah memperhatikan perubahan di selatan juga di mana awan mulai bergetar dan guntur mulai meledak. Gelombang Qi yang sangat kuat menyebar ke arah mereka, akhirnya berbenturan dengan Qi 4. Tiba-tiba, semua aliran Qi di dekat taman mulai meningkat, berubah dari tenang menjadi intensif dan agresif, penuh bahaya tersembunyi. Siapa? Aura besar ini mustahil bagi yang lain untuk tidak mencari tahu. Semua yang hadir berdiri, melihat ke arah selatan dengan ekspresi serius. Siapa yang datang? Sebagai tuan rumah dari pertemuan teh, Ye Chen memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi pengumpulan teh bela diri. Jika auranya ditekan, maka itu akan lebih dari sekedar reputasi wilayah selatan yang hilang, itu juga akan kehilangan reputasinya sendiri. Karena itu, dia segera bereaksi. Dia melangkah keluar sementara bagian tengah alisnya terangkat sedikit, karena Qi yang sama mengejutkannya menyebar di daerah itu, mengacak-acak langit dan mengungkit awan dan angin. Segera, pedang Qi yang tak terlihat menutupi seluruh kebun sambil menunjuk ke arah selatan. Pada saat itu, semua orang ketakutan oleh aura Ye Chen. Dengan hanya satu gerakan, auranya telah berkembang ke level ini. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa setiap inci dari ruang di atas taman telah diserang oleh Qi pedang yang tak terlihat dan diisi sepenuhnya. Ye Chen dengan kekuatannya sendiri telah berjuang melawan Qi semua orang. Li Xiaoyun memaksakan senyum lagi. Dia harus mengakui sekarang bahwa Ye Chen sudah mencapai tingkat di mana dia terlalu takut untuk melakukan apapun pada yang terakhir setelah 2 tahun. Itu tidak pernah terjadi padanya sebelumnya. Kehilangan kepercayaan diri untuk bahkan membawanya lagi adalah satu hal yang tidak bisa dimiliki ketika menghadapi lawan yang kuat. Mungkin aku bukan lawannya. Li Xiaoyun menghela nafas dan duduk. Yu Xin mengikutinya juga. Jing Aoxuan memandang Ye Chen, yang berdiri di lantai paling atas South Rudra Regent Cafe, dan juga duduk. Dengan Ye Chen di sana, tidak perlu baginya untuk menunjukkan wajahnya. Yang paling terkejut mungkin adalah Chu Zongtian. Menilai dari getaran Zhen Yuan, Ye Chen masih tidak sekuat dirinya, dan itu juga banyak. Tapi membandingkan aura, Chu Zongtian tahu bahwa dia telah kehilangan sepenuhnya. Itu Qi merah gelap tersebar di ruang itu ditarik kembali secara tidak sadar, seolah-olah itu bahkan merasakan kekuatan Qi pedang tak terlihat Ye Chen. Hahaha, sepertinya ada 1 atau 2 jenius bela diri di daerah selatan juga. Benar-benar kejutan. Awan didorong menjauh ketika 4 tokoh manusia terbang keluar dari dalam. Mengusir, 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 mengusir. Dalam sekejap mata, 4 muncul di panggung berjuang, semua membawa Qi yang sangat kuat. Itu tidak dapat diprediksi kuat, dan Qi yang bocor itu hanya untuk tes. Terutama dalam kasus remaja terkemuka dengan rambut panjang, Qi mengerikan yang keluar dari tubuhnya bahkan bisa meredupkan langit seperti malam. Tangan berdarah Tang Jie, Sadoles Whip Cui Ying Hao, 1 pisau Ling Lohan, dan setan timur Tai Si Qiu Astaga. Kenapa mereka ada di sini? Dan mereka berempat juga. Dalam acara minum teh ini, ada prajurit muda dari daerah lain di luar wilayah selatan, dan itu adalah prajurit pertama daerah salju-salju, Gao Hua yang membuat komentar. Daerah besi salju hanya wilayah kecil di wilayah timur, yang relatif lebih dekat ke wilayah selatan. Prajurit lain dari Snow Iron Region memaksa tertawa, sepertinya seseorang telah menyebarkan berita tentang pengumpulan teh terakhir di sana. Dengan Ye Chen dan kekuatan 3 lainnya, saya kira mereka telah melebih-lebihkan sedikit juga, yang telah menangkap perhatian orang-orang ini. Sekarang, saya kira mereka datang untuk menekan reputasi wilayah selatan. Meskipun kita hidup di wilayah timur, tetapi dibandingkan dengan tantangan agresif mereka, pertemuan teh di wilayah selatan lebih cocok untuk kita. Mari kita beritahu Ye Chen dan yang lainnya dan biarkan mereka mempersiapkan diri. Orang-orang ini bukan prajurit normal, masing-masing dari mereka telah mengunjungi ratusan medan perang dan masih berhasil keluar sebagai salah satu yang terbaik. Setelah memikirkannya untuk sementara waktu, Gao Hua berbicara dengan 4 orang melalui zen-zennya. Mereka berasal dari wilayah timur. Suara Ye Chen kembali. Memang, prajurit dalam pakaian berdarah disebut darah Tang Jie tangan. Dia telah belajar rasa mendalam dari darah, dan memiliki kekuatan menyerang yang sangat kuat, menjadi sangat baik dalam pertempuran di depan. Dia dapat mematahkan pertahanan pejuang di alam yang sama tanpa usaha. Saya mendengar bahwa setelah terkena 1 serangan telapak tangannya, darah Anda akan terkuras sepenuhnya. Tanpa bantuan darah peringkat atas mengisi ulang obat-obatan, Anda tidak akan dapat memulihkan setidaknya 3-5 tahun. Dalam kasus yang ekstrim, orang-orang telah didorong ke tepi kematian oleh 1 serangan telapak tangannya. Itu sangat brutal. Yang dengan cambuk di pinggangnya disebut Sadoles Whip Cui Ying Hao.
Seni tubuhnya sama kuat dengan gelarnya orang yang menjadi sasaran bahkan tidak dapat melihat rute serangan cambuknya atau tubuhnya. Apa yang lebih mengerikan adalah bahwa dia menggunakan menjadi pembunuh jenius yang menakut-nakuti siapapun yang telah mendengar namanya. Membunuh Siof. Souls Realm prajurit normal mudah baginya seperti minum air dan makan makanan. Orang yang telah menundukkan kepalanya dan memakai pisau tempur adalah satu pisau Linglohan. Setiap kali dia bertarung dengan orang-orang, dia hanya membuang satu serangan pisau, dan kemudian menempatkan pedangnya kembali setelah itu, menunggu kesempatan berikutnya untuk membuang serangan lain oleh karena itu, nama satu pisau karena setiap serangan hanya akan menjadi satu serangan pisau. Agar menjadi kuat, ia telah sangat keras pada dirinya sendiri terhadap seni pedangnya, membuatnya mematikan hanya dengan satu serangan. Pria tangguh, pasti seseorang yang ingin dihindari. Dan remaja terakhir dengan rambut panjang, kamu lebih baik menyerah jika kamu harus menghadapinya. Oh, itu kuat. Suara Li Xiaoyun masuk. Gao Hua mengambil napas dalam-dalam sambil terus menjelaskan, Xie Ziqiu, berjudul Is Demon, adalah salah satu dari dua prajurit yang berhasil masuk ke wilayah tengah. Reputasinya terus terdengar di Sky Martial City, yang merupakan pusat dari wilayah tengah. Banyak pihak yang memiliki perhatian pada dirinya. Alasan bahwa ada setan dalam namanya adalah karena dia menggunakan seni iblis, dan memahami kekuatan pikiran setan. Dia juga sangat beruntung saat berjalan di atas ini dia telah diwariskan banyak kesenian rahasia Raja Iblis, dan dia juga memiliki kekuatan misterius yang luar biasa. Anak-anak normal akan menangis setelah lahir, tetapi dia mulai tertawa keras ketika dia lahir, yang ketakutan. Seluruh keluarganya, setelah dia lahir, dia sudah belajar berjalan pada hari yang sama, ketika dia berumur 3 tahun, dia telah membunuh seorang pelayan yang tidak berani melawan balik. Saat bertemu dengannya, segera menyerah. Anda pasti akan terluka parah, dan bahkan terbunuh mungkin. Tak satu pun dari lawan masa lalunya masih utuh. Mereka semua telah kehilangan sesuatu dalam pertempuran bersamanya. Suara Gao Hua dipenuhi dengan teror. Sudah jelas bahwa Xie Ziqiu telah memberinya tekanan mental yang besar. Setan Timur. Chu Zongtian menyeringai sebagai binatang buas seperti iblis Qi tersebar di mana-mana. Terima kasih sudah memberitahu kami. Suara Ye Chen terdengar tenang, tanpa ada perubahan emosi sama sekali. Dong Hua menghela nafas. Dia tahu bahwa jenius bela diri top tidak akan mundur sama sekali. Tidak peduli betapa mengerikannya menggambarkannya, mereka tidak akan mundur sama sekali. Tapi, keempatnya bukan prajurit normal. Tidak ada acara minum teh di daerah bagian timur, mereka hanya memiliki tantangan brutal yang akan berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Apa? Tidak ada yang berani menjawab kita. Tangan berdarah Tang Jie memiliki senyum dingin di wajahnya. Ye Chen datang ke jendela kafe, kau berani mengganggu pertemuan teh bela diri di wilayah selatan kita, aku bertanya-tanya untuk apa? Jika itu bukan sesuatu yang terlalu besar, jangan salahkan aku karena menendang kalian keluar. Oh, kamu bisa mencoba. Tanpa bayangan Whip Cui Yinghao tertawa, menyebabkan langit meredup sedikit, tampak ekstra menyeramkan. Sangat mengerikan. Semua prajurit muda dari berbagai daerah tersentak. Cui Yinghao itu seperti ular berbisa yang mencoba memakan jenisnya sendiri. Siapapun yang melihat ke matanya bisa merasakan dinginnya duri mereka. 10 mil jauhnya, Luo Hanshan dan yang lainnya tampak sangat serius juga. Para pendatang baru semuanya sangat kuat, sehingga mereka bisa merasakan ki yang mengerikan dari mereka bahkan dari 10 mil jauhnya. Meskipun Cui Yinghao ini tidak menargetkan mereka sama sekali, mereka masih tidak bisa menghentikan keringat dingin menetes di dahi mereka. Itu memang jenis pembunuhan ki. Hanya prajurit yang telah membunuh ratusan orang yang bisa mencapainya, berubah menjadi semacam ki yang mirip kematian. Aku tidak bisa mengatasinya lagi. Seorang prajurit muda yang baru saja mencapai Realm Astral Reas bergegas untuk berpaling, kertas wajahnya putih. Saat itulah mata Ye Chen bertemu dengan Cui Yinghao. Ki tajam itu mengikuti penglihatannya dan menembak keluar ketika sinar ki pedang itu menyebar di seluruh area. Sepertinya ada pedang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara, bersiap untuk menyerang setiap saat. Ini kamu. Kamu adalah Ye Chen, kan? Aku pernah mendengar tentang kamu sebelumnya. Tapi, kamu mungkin ingin ekstra hati-hati di depanku, aku mungkin akan menghancurkanmu. Cui Yinghao agak terkejut, dan kemudian dia tertawa, menunjukkan gigi putih bulannya. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Jari-jarinya menekan kayu saat niat pedang pembunuh di dalam roh pedangnya mulai bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya secara aktif. Ketika dia datang ke kebun untuk pertama kalinya, dia secara tidak sengaja membocorkan sedikit karena ki yang kacau di sini. Dan sebelumnya, dia telah merasakan deteksi 4,
jadi dia sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi sekarang, dia memutuskan untuk memberikan pelajaran yang sulit bagi orang lain karena kekasaran mereka. Haha, tawa besar terdengar. Xie Zikyu melirik Ye Chen dan berkata dengan suara keras, saya mendengar bahwa tingkat pengumpulan teh di daerah selatan sangat tinggi. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk melihatnya untuk mata kami. Aku ingin tahu siapa di antara kamu akan berani bertarung dengan kami. Tapi tentu saja, jika Anda tidak cukup kuat, maka jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Kalau tidak, Anda akan mati secara brutal. Jika kamu ingin bertempur, kami akan bertarung denganmu selama yang kamu inginkan. Kata Jing Aoxuan dengan suara dingin. Baiklah bagus. Tang Jie, mari kita mulai denganmu. Jangan meremehkan reputasi wilayah timur kita. Xie Zikyu berkata pada Blood Hand Tang Jie di samping. Tang Jie berjalan ke tengah platform pertempuran, siapa yang ingin turun dan menerima kematian mereka. Kasar sekali. Li Xiaoyun memperluas tubuhnya, terlihat seperti tornado saat mendarat di platform pertempuran. Kamu hampir di levelku. Tang Jie melirik Li Xiaoyun dan menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk. Tidak perlu bicara, mari kita mulai. Meskipun guntur Li Xiaoyun telah dicuri oleh Ye Chen, tetapi, ia tidak dapat disangkal sebagai prajurit teratas dari generasi muda di wilayah selatan. Jadi, semua orang yakin padanya, dan merasa bahwa dia pasti akan mampu mengalahkan Tang Jie dan meningkatkan reputasi wilayah mereka. Mari kita naik. Ada juga orang-orang dari kawasan timur kita. Xie Zikyu, Cui Yinghao, dan Ling Lohan tiba di lantai atas kafe teh Snow Iron Region. Xie Zikyu, tolong. Prajurit teratas daerah salju-salju, Gao Hua secara aktif turun dari tempat duduknya. Dia terlihat sangat hormat, dan bahkan memiliki sedikit ketakutan. Xie Zikyu tidak menolak saat dia duduk dengan lancar sementara dua kursi lainnya telah diambil alih oleh Cui Yinghao dan Ling Lohan. Sisa dari orang-orang telah mencoba yang terbaik untuk tinggal sejauh mungkin dari mereka. Kalian telah kehilangan muka untuk wilayah timur kami. Xie Zikyu berkata sepertinya dengan santai. Gao Hua bisa merasakan keringat dingin menetes di dahinya, apakah kita? Cui Yinghao menyeringai, bergabung dengan acara minum teh ini tapi tidak bisa mendapatkan peringkat apapun, kamu semua pecundang. Apakah ini tidak kehilangan wajah kita atau apa? Tapi, tanda seru, semua orang dari daerah salju-salju tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, mari kita bicarakan hal ini lain kali. Xie Zikyu melihat ke arah platform pertarungan, di mana Tang Jie dan Li Xiaoyun sudah memulai pertempuran mereka. Ledakan, 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 ledakan. Serangan Tang Jie sangat agresif begitu dia melempar serangan, jejak tangan berdarah menyebar di seluruh area. Masing-masing dari mereka dibuat dengan rasa darah yang mendalam. Setelah Zhen Yuan dari Li Xiaoyun menyentuhnya, benda itu langsung diledakkan, menyebabkan dia kehilangan kendali. Pemblokiran angin. Li Xiaoyun melepaskan kekuatan angin yang disegel di tangan kirinya, membentuk lapisan demi lapisan dinding angin. Mereka semua sangat misterius, terus mempertahankan status aktif mereka di dalam. Trik pesta kecil. Tang Jie mengejek saat dia mengikuti dengan telapak tangannya, melempar serangan ke dinding angin itu. Pop, 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 dinding angin hancur satu demi satu terus-menerus ketika jejak darah bergerak ke arah Li Xiaoyun di udara. 5 jari Zhen Yuan merah darah tampak seperti kolom langit goyang. Seven Stars Travels. Melihat ini, Li Xiaoyun melepaskan kekuatan bintang di tangan kanannya juga, menutup kipas besinya dan melambaikannya pada sudut yang berbeda. Ketujuh bintang itu disusun menurut astronomi. Yang kedua bahwa langkah itu selesai, 7 bintang berkedip sekali sebelum jatuh. Detik berikutnya, seluruh platform pertarungan berubah gelap gulita, karena semua orang tampaknya telah tiba di langit, dengan hanya 7 bintang yang bersinar terus-menerus. Dibandingkan 2 tahun lalu, serangan membunuhnya sekarang 2 kali lebih kuat. Ketika dia melakukan serangan dengan semua kekuatannya, 7 bintang yang jauh di langit semuanya bersinar sekali, menyebarkan kekuatan misterius dari bintang-bintang. Istirahat. Tang Jie agak terkejut, karena Li Xiaoyun ini tidak sesederhana yang dilihatnya. Berfungsinya serangan pembunuhan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Tapi dia, Tang Jie, selalu menikmati pertempuran. Karena itu, semakin kuat Li Xiaoyun, semakin menyenangkan yang akan dia miliki. Dia mendorong darahnya mengaitkan Zhen Yuan hingga batasnya dan berteriak sekali sebelum melompat tinggi di langit, melempar satu serangan kelapa dari atas. Ledakan. Langit hitam pekat itu hancur ketika jari Zhen Yuan 5 darah merah tampaknya membentuk tangan terbesar dari alam semesta membuat gerakan menyambar di planet itu, menghancurkan serangan pembunuhan Li Xiaoyun sepenuhnya.
Sementara itu, dia mengangkat salah satu jari dan menunjuk pada beberapa arah acak ke dalam langit. Oh, kulit hitam menghilang, dan Li Xiaoyun memuntahkan sebongkah darah sebelum diledakkan. Di atas panggung, Tang Jie juga tidak terluka. Pakaian di lengan kanan dan bahunya telah terkoyak, dengan 3 cetakan melingkar yang tersisa di sana. Itu memang akibat dari serangan 7 bintang itu. Sayangnya, hanya 3 dari mereka yang berpengaruh, dan 90% dari kekuatan telah hilang jadi, itu hanya luka kecil. Pangeran Edik telah kalah. Dia benar-benar telah kalah. Tak satu pun dari para prajurit muda dari wilayah selatan bisa percaya mata mereka. Itu hanya prajurit kuat yang datang dari timur, dan Li Xiaoyun, prajurit nomor 1 sebelumnya, telah kalah seketika. Seberapa kuatkah orang-orang ini? Mereka tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya, dan berpikir bahwa pertemuan T ini mungkin berakhir dengan rasa malu dari wilayah selatan saat ini. 510.